Menjadi yang terkuat dengan menebang pohon. Bab 31. Xie Yuan memegang buah hijau di depan matanya dan melihatnya dengan saksama. Buahnya agak seperti labu, tipis di bagian atas dan tebal di bagian bawah, dengan warna hijau yang indah di seluruh bagiannya. Tampaknya ini bukan buah, melainkan semacam karya seni. Harimau dan beruang ingin merenggut nyawaku, tetapi akhirnya, nyawaku jatuh ke tanganku. Harta surga dan bumi hanya untuk orang-orang yang berbudi luhur. Xie Yuan menyeringai. Kelihatannya agak mirip buah ginseng. Harta karun apa ini? Dia merenung sejenak, mempertimbangkan cara menggunakan benda ini. Memasak, menyiapkan obat. Namun dia tidak tahu apa-apa tentang buah itu dan tidak tahu asal-usul buah tersebut. Bahkan lebih mustahil untuk menanyakannya di apotek. Setelah dipikir-pikir, saya langsung saja ambil saja. Xie Yuan menyeka buah itu dengan tangannya, dan tanpa ragu, dia mengambilnya dan menggigitnya. Buahnya renyah saat digigit, namun lumer di mulut. Begitu masuk di antara bibir dan gigi, dagingnya langsung berubah menjadi jus. Xie Yuan menelannya tanpa sadar dan merasakan sedikit rasa dingin mengalir di sepanjang kerongkongan dan masuk ke lambungnya. Rasa sejuk yang nyaman menjalar dari perutnya, dan Xie Yuan merasa segar kembali seolah-olah baru saja minum segelas air es di tengah musim panas. Ia mengulurkan tangannya dan melahap semua buah yang tersisa. Buah itu berubah menjadi mata air hijau yang mengalir deras, dari mulut ke perut, lalu menyebar di tubuh Xie Yuan seperti kolam dingin. Xie Yuan merasa seperti sedang pertengahan musim panas, melangkah ke dalam ruangan ber-AC yang diatur pada suhu 16 derajat Celcius, dan udara di sekelilingnya terasa sejuk. Hal ini juga seperti melompat ke dalam mata air jernih dan kolam biru, airnya benar-benar membenamkan Anda, dan seluruh tubuh Anda dipenuhi dengan kejernihan dan kenyamanan yang meresap ke tulang-tulang Anda. Ke-3.600 pori-pori itu rileks dan terbuka, dan Xie Yuan tampak mengambang di danau hijau, perlahan-lahan melayang ke tengah danau hijau, dikelilingi oleh titik-titik berpendar. Genangan air jernih membasahi seluruh tubuhnya dari ujung kepala hingga ujung kaki, tetapi ia tidak merasa tercekik. Rasa sejuk merasukinya, dan cahaya yang berkilauan seakan membasahi tubuh dan pikirannya sedikit demi sedikit. Xie Yuan perlahan-lahan membenamkan dirinya dalam fantasi ini, kesadarannya semakin tenggelam, dan dia secara bertahap menjadi tidak menyadari dunia luar. Saat Xie Yuan tertidur, cairan spiritual yang ditransformasikan dari buah hijau mengalir melalui meridiannya. Seperti yang ia rasakan, cairan itu perlahan melembabkan tubuhnya, meresap ke dalam darahnya, meresap ke tulangnya, dan secara bertahap dicerna dan diserap olehnya. Setelah berendam di danau biru selama waktu yang tidak diketahui, Xie Yuan dengan enggan membuka matanya saat ia merasakan kesejukan di sekitarnya berangsur-angsur melemah. Mandi ini terasa sangat nikmat. Yah, ini hanya ilusi. Dia meregangkan badan dan tanpa sadar menyentuh pakaiannya, tetapi tidak ada tanda-tanda pakaiannya basah. Mengetahui itu adalah ilusi yang disebabkan oleh efek buah, Xie Yuan menghela napas lega, merasa pikirannya jauh lebih jernih. Dari mana asal buah ini? Setelah memakannya, rasanya seperti mandi di mata air yang jernih, dan seluruh tubuh saya terasa bersih dan cerah. Saya merasa jauh lebih baik dan lebih kuat. Coba saya lihat, oke. Xie Yuan berdiri dan mengambil sikap di dalam ruangan, tetapi dia merasakan tangan dan kakinya ringan dan lentur, dan perutnya penuh energi, seolah-olah dia telah menjadi orang yang berbeda. Perubahan ini bahkan lebih besar dibanding saat ia menerobos lapisan pertama rompi besi sebelumnya, jauh lebih besar. Setelah berkedip, angka-angka muncul di depannya, dan kemudian mata Xie Yuan tiba-tiba melebar. Baju besi tingkat kedua, 519/800. Latihan pemeliharaan kesehatan tingkat kedua, 1108/2000. Bukan saja proses penebangan kayu tidak banyak berubah, tetapi kemajuan pengerjaan baju besi meningkat secara dramatis. Kidan darah di dadanya menjadi jauh lebih kuat, dan meskipun dia tidak secara aktif melatih kulitnya pun menjadi lebih kuat. Ini pasti efek dari khasiat obat buah ini. Xie Yuan merasa kondisi fisiknya membaik, tubuhnya transparan luar dalam, kidan darahnya mencukupi, dan kondisi fisiknya pun jauh lebih baik. Dia bukan lagi seorang bocah lemah dari desa pegunungan, tetapi seorang seniman bela diri yang kuat dan energi. Masalah fondasi fisik yang buruk telah teratasi sepenuhnya. Selain itu, energi internal ini. Lantai 2. Xie Yuan tak kuasa menahan diri untuk berkedip lagi, dan memastikan lagi dan lagi pada lapisan kedua, bahwa bukan karena dirinya terlalu lemah yang menyebabkan pusing itu. Memang tidak, sekarang kita tidak lemah lagi. Itu sebenarnya lantai 2. Latihan pemeliharaan kesehatan langsung menembus ke tingkat berikutnya, dan kemajuannya lebih dari setengah. Xie Yuan merasakan aliran energi yang terasa di meridiannya. Menurut buku panduan tinju yang diberikan oleh pendeta Tao, ini seharusnya energi internal, yang merupakan tanda terobosan tingkat pertama. Wajahnya menunjukkan kegembiraan. Ia mengambil posisi, melayangkan beberapa pukulan ke udara, mengayunkan lengan, dan mengangkat kaki, dan suara angin pecah terdengar di udara. Dengan kekuatanku,
aku hampir layak menjadi seorang prajurit. Buah ini tidak hanya meningkatkan kondisi fisiknya, tetapi juga sangat meningkatkan energi internalnya. Sedangkan untuk keterampilan menjaga kesehatan, saya telah berlatih selama sebulan penuh tetapi hanya mencapai 200 poin, dan masih ada jalan panjang sebelum saya bisa mencapainya. Setelah memakan buah ini, ia langsung menerobos ambang level pertama dan melewati titik tengah level kedua. Energi internal seperti itu tidak hanya akan meningkatkan kekuatan dan meningkatkan kebugaran fisiknya, tetapi juga akan mempercepat kemajuannya dalam melatih keterampilan eksternal. Sungguh buah ginseng yang ajaib. Xie Yuan sangat gembira, merasakan bahwa kondisi fisiknya telah sepenuhnya membaik berkat penguatan ganda tenaga dalamnya dan buah tersebut, sementara tenaga dalamnya juga mengalami kemajuan pesat di bawah pengaruh obat buah tersebut. Terlahir kembali. Perubahan seperti itu dapat disebut transformasi lengkap. Xie Yuan merasa gembira cukup lama sebelum akhirnya berangsur-angsur tenang. Ia menyentuh tubuhnya dan merasakan sedikit minyak. Wajahnya tampak seperti belum dicuci selama 3 hari. Ia berpikir, kalau begitu, bukankah kulitnya seharusnya dihitamkan? Kulitnya sembelit, tetapi hanya menghasilkan sedikit minyak, yang mudah diperbaiki. Xie Yuan mengambil air bersih untuk membersihkan diri, lalu berganti pakaian. Ia sudah mengembalikan jaket katun itu kepada Wang Lei, jadi jaket itu miliknya. Ia masih punya cukup uang untuk membeli 2 set pakaian. Dibandingkan saat dia baru bangun tidur, dia tidak lagi merasa lapar atau kedinginan. Setelah merapikan dirinya, Xie Yuan membuka pintu dan berbaring di halaman. Nyaman. Dengan bunyi klik, pintu rumah sebelah terbuka dan Li Lan menjulurkan kepalanya keluar. Yuanzi, kamu di kamar. Kamu. Kamu. Xie Yuan menatap ekspresi terkejut Li Lan dan berkata dengan bingung. Ada apa, Suster Lan Hua? Li Lan langsung melangkah melewati pagar dan menyentuh wajah Xie Yuan. Yuanzi, kenapa kamu lebih putih dan lebih tampan? Oh, aku sangat suka penampilanmu. Sudah berapa hari kamu tidak terpapar sinar matahari? Xie Yuan sedikit malu, ia menghindari tangan Li Lan dan melirik tangki air di sebelahnya. Aku tidak menyadarinya sekarang, tetapi sekarang aku merasa rumahku jauh lebih baik daripada sebelum aku memakan buah ini. Pemuda di permukaan air itu berkulit putih, beralis tajam, dan bermata cerah, tampak penuh energi. Dibandingkan sebelumnya, meskipun tampan, ia tampak agak lemah. Temperamennya kini jauh lebih tegar, yang tentu saja mempercantik penampilannya. Anak laki-laki yang bersih dan tampan seperti itu tidak terlihat seperti orang desa pegunungan. Siapapun pasti akan tertarik dengan penampilannya dan memujinya. Baigu dan Yanzu harus menundukkan kepala saat melihatku. Xie Yuan diam-diam menyanjung dirinya sendiri, dan kemudian dia mendengar Li Lan berkata, Yuanzi, kukira kamu sedang keluar. Apakah kamu sudah di rumah beberapa hari ini? Xie Yuan sedikit bingung. Bukankah aku baru saja kembali dari berburu beruang kemarin? Ia menatap matahari yang sudah terbenam di barat. Ia tertidur hingga sore hari. Li Lan berseru, Yuanzi, bukankah 3 hari yang lalu kau membunuh beruang itu? 3 hari. Xie Yuan terkejut. Dia tidur begitu lama. Namun mengingat khasiat buah ini, hal itu wajar saja. Dan saya tidak merasa haus atau lapar. Buah ini penuh energi. Jika sebelumnya aku hanya mampu bertahan dari kelaparan atau mati kedinginan, kini setelah aku memakan buah itu, aku telah terbebas dari belenggu tubuhku dan dapat mengejar lebih banyak lagi. Hal terpenting adalah menjadi seorang pejuang sesegera mungkin agar kamu tidak diganggu. Xie Yuan berpikir sejenak dan bertanya pada Li Lan. Saudari Lan Hua, apakah saudara situ baru saja kembali? Xie Yuan merasa sudah waktunya untuk mencoba ide sebelumnya. Bab 32. Kakakmu situ. Dia baru pulang sekali sejak ke kota kabupaten. Apa dia masih ingat rumah ini? Ketika Li Lan mendengar Xie Yuan bertanya tentang Wang Lei, dia langsung bergumam. Di rumah, mereka mengeluh tidak bisa menghasilkan cukup uang. Ketika keluar, mereka mengeluh tidak bisa mengurus keluarga. Beginilah status pria di dinasti Dali. Xie Yuan sedikit geli dan berbicara untuk Wang Lei. Bukankah kamu mengirim uang kembali setiap 10 hari? Lagi pula, Yunzhao terlalu jauh. Desa Xiaoxi berjarak puluhan kilometer dari Kabupaten Yunzhao. Perjalanan ke sana harus ditempuh dengan berjalan kaki dari matahari terbit hingga terbenam. Bagi penduduk desa pegunungan, perjalanan ini sangat panjang. Itu cuma beberapa hal kecil. Lebih baik di rumah saja. Kamu nggak perlu kerja keras. Kamu bakal kelelahan di restoran setiap hari. Li Lan agak tidak puas. Wang Lei meminta seorang penduduk desa untuk memperkenalkannya ke sebuah restoran di Kabupaten Yunzhao dan mendapat pekerjaan sebagai tukang. Xie Yuan tertawa dan berkata, Suster Lan Hua khawatir terhadap saudara situ. Puff, siapa yang kasihan sama cowok membosankan itu? Cuma Tiger Wire aja yang nggak pernah lihat dan terus nanya di mana ayahnya. Li Lan meludah. Baiklah, oke, itu karena Tiger Boy merindukan kakak situ, tapi kamu tidak.
Xie Yuan tahu bahwa Lilan dan Wang Lei sebenarnya memiliki hubungan yang sangat harmonis. Perempuan di desa tidak akan mengatakan, aku merindukanmu, karena terlalu munafik. Mengeluh adalah cara untuk mengungkapkan kerinduan. Lilan memutar matanya ke arahnya dan mendengus. Kakakmu, situ, itu orangnya keras. Dia nggak butuh simpati siapapun. Dia menanggung kerugiannya sendiri. Berapa banyak uang yang bisa kamu hasilkan dengan bekerja serabutan? Dia bawa pulang semuanya dan nggak ada yang dia simpan sendiri. Aku khawatir dia nggak akan punya cukup makanan. Bagaimana restoran bisa menyediakan makanan lengkap? Biayanya sangat mahal. Xie Yuan menghibur. Lilan mengangguk. Itu benar. Xie Yuan berhenti sejenak dan berkata, Suster Lan Hua, lain kali, beritahu saudara situ kapan dia bisa kembali. Saya sudah punya rencana kerja. Kalau berhasil, saya ingin saudara situ datang membantu. Kita bisa menghasilkan lebih banyak uang dan tetap di rumah. Pekerjaan apa? Pekerjaan bagus, gaji besar, dan dekat rumah. Telinga Lilan menjadi tegak. Tebang pohonnya. Tapi idenya belum matang. Dia perlu kembali untuk membahasnya dengan kita. Menebang pohon. Oke, dia sudah lama tidak kembali. Aku akan memintanya untuk meminta izin kepada bosnya dan kembali berkunjung. Xie Yuan mengobrol dengan Lilan beberapa kata lagi, lalu berjalan menuju desa dan tiba di rumah Zhu Dongming. Zhu Dongming ada di rumah, tetapi dia tidak melihat pemburu lainnya hari ini. Begitu dia melihat Xie Yuan datang, dia dengan hangat mengundangnya ke dalam rumah dan duduk. Yuanzi, duduklah dulu. Aku sudah selesai menguliti beruangnya. Aku akan mencari seseorang untuk membelinya dalam 2 hari ke depan. Aku jamin kau akan mendapatkan harga yang tinggi. Xie Yuan memasuki ruangan dan duduk di depan kompor. Ia merentangkan kedua tangannya, menggosok-gosokkannya, dan menghangatkannya di dekat api. Saudara Zhu, Anda sudah berpengalaman. Saya percaya Anda bisa menangani masalah ini. Saya di sini bukan untuk menanyakan hal ini. Zhu Dongming tertegun dan berkata tanpa sadar. Jadi kamu di sini. Saudara-saudara lainnya tidak ada di sini hari ini. Zhu Dongming bahkan lebih bingung. Kau ingin mencari Chen Yun dan yang lainnya. Oke. Aku akan menjemput mereka sekarang. Saudara Wu sedang dalam pemulihan dari luka-lukanya, jadi tidak perlu menghubunginya. Di tengah musim dingin, semua hal tersembunyi dan sebagian besar penduduk desa tinggal di rumah. Setelah beberapa saat, Chen Yun dan Zhou Feng tiba bersama Zhu Dongming. Saudara Yuan, apa yang kau inginkan dari kami? Kau memindahkan beruang lagi. Ketika Zhou Feng melihat Xie Yuan, ia memanggilnya dengan penuh kasih sayang dan kekaguman. Chen Yun pun mengangguk sopan. Dia pria tangguh yang bisa berburu beruang sendirian. Kita tidak bisa lagi memandangnya dengan perspektif lama. Melihat mereka bertiga menatapnya dengan rasa ingin tahu, Xie Yuan berbicara langsung. Kemana semua beruang buta itu akan pindah? Haha. Kali ini aku mencari semuanya. Pertama-tama, aku mau tanya, apa kalian mendapatkan hasil perburuan yang bagus akhir-akhir ini? Apa susahnya? Aku nggak bisa nangkep satu ayam pun pakai perangkapku selama sebulan. Aku terlalu malas keluar. Zhou Feng mengeluh. Zhu Dongming mengangguk. Yuanzi, kau tahu, di musim dingin, kami pada dasarnya hanya hidup dari tabungan kami. Xie Yuan mengangguk sedikit. Ya, saya pikir semua orang bebas dan hidup itu sulit, jadi saya punya pekerjaan yang harus dilakukan dan ingin mengajak semua orang untuk bergabung dengan saya. Mata Zhou Feng berbinar dan dia bertanya. Apa itu? Tebang pohon. Menebang pohon. Ketiganya tertegun dan saling berpandangan. Chen Yun terbatuk ringan. Xie Yuan, menebang pohon. Kau tak bisa menghasilkan banyak uang dari pohon poplar botak, dan untuk poplar besi, menebang kapak terlalu memakan waktu. Tak ada gunanya menebang 2 pohon dan mengasah 1. Dulu aku menebang pohon, tapi kemudian aku memutuskan berburu lebih baik. Penduduk pegunungan seringkali melakukan kegiatan yang tumpang tindih, berburu, mengumpulkan herba, dan menebang kayu. Menebang kayu adalah yang termudah, tetapi juga menghasilkan uang paling sedikit. Jika Anda bisa mengumpulkan herba dan berburu, Anda biasanya tidak menebang kayu. Untuk mengumpulkan herba, seseorang perlu ditemani oleh seorang petani ginseng tua. Desa Xiaoxi terlalu kecil, terlalu jauh, dan terlalu miskin. Pegunungan di sini juga tidak subur. Mereka yang memiliki sedikit keterampilan telah melarikan diri. Tidak ada ahli herba, hanya penebang kayu dan beberapa pemburu. Seorang pemburu tua seperti Chen Yun pada dasarnya bekerja sebagai penebang kayu dan akan menebang kayu untuk dibakar secara teratur. Namun, sejak ia belajar berburu, ia tidak lagi menggunakan menebang kayu sebagai cara khusus untuk mencari nafkah. Berapa banyak uang yang bisa diperoleh seorang penebang kayu? Status mereka jauh lebih rendah daripada seorang pemburu. Akan lebih baik bagi mereka untuk beristirahat jika mereka menebang pohon gundul demi beberapa koin tembaga. Zhou Feng dan Zhu Dongming tidak mengatakan apa-apa,
tetapi mereka memiliki ide yang sama. Xie Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, saya memandang rendah pohon ash botak dan poplar besi. Jika saya akan menebang pohon, saya akan menebang pohon kamper dan nanmu. Kamper dan nanmu. Susah dicari, kan? Kayaknya kamu harus masuk jauh ke pegunungan, dan semua pohonnya mirip, jadi susah dikenali. Zhu Dongming bertanya. Saya mengenalinya dan sudah menemukan tempatnya. Ada banyak tempat di dekat tempat berburu harimau dan beruang. Lokasinya tidak jauh, jadi saya butuh bantuan Anda. Itu saja. Tapi melelahkan membawa kayu sejauh ini. Bahkan dengan harga poplar besi, rasanya tidak begitu hemat biaya. Zhou Feng berkata lagi. Saya baru saja mendapatkan pohon nanmu dan menjualnya dengan harga ini. Xie Yuan Suang Shou Gesen Yi Zijiao. 10 tael. 10 tael. Ketiga pemburu itu membelalakkan mata mereka dan berteriak. Xie Yuan menghela napas. Awalnya aku tak terpikir, tapi para penguasa kota sangat menyukai pohon ini. 10 tael perak tak berarti apa-apa bagi mereka. Bahkan sebatang pohon kamper pun bisa dijual seharga 4 tael. Para pemburu butuh waktu sejenak untuk mencerna berita itu sebelum menelan ludah. Informasi sangat langka di desa pegunungan, dan bahkan Zhu Dongming, yang pernah mengalaminya sebelumnya, tidak menyangka harganya semahal ini. Sekarang mereka sangat antusias dan ingin segera setuju, tetapi Chen Yun bersikap dewasa dan bertanya. Kudengar kayu-kayu halus ini tidak lebih keras dari kayu poplar besi, dan memotongnya membutuhkan keterampilan. Kalau seratnya patah dan terlihat jelek, harganya akan turun drastis. Aku tahu semua ini dan bisa mengajarimu. Soal kapak, Zhou Feng, minta ayahmu membuat beberapa kapak besi berkualitas bagus. Aku akan membayarnya dulu. Kalau sudah waktunya, kamu bisa menebang kayu-kayu itu dan aku akan mengolahnya lalu menjualnya di kota. Aku punya salurannya. Kita semua akan berbagi keuntungan sesuai dengan pekerjaan kita. Bagaimana menurutmu? Melihat Xie Yuan sudah terorganisir dan pada dasarnya telah membuat semua pengaturan, mereka bertiga saling memandang dan mengangguk. Wah, siapa sangka kita bisa dapat banyak uang cuma dengan menebang pohon. Apa gunanya berburu? Mereka langsung melupakan rasa jijik mereka terhadap si penebang kayu dan bersemangat untuk segera menebang pohon. Zhou Feng bahkan ingin menatap ayahnya dan memintanya bekerja lembur untuk menyiapkan kapak. Namun, semua hal yang disebutkan di sini, semua seluk-beluknya, hanya seorang penebang kayu tua yang berpengalaman bertahun-tahun yang bisa mengetahuinya. Tidak ada orang seperti itu di desa Xiaoxi. Bagaimana Xie Yuan bisa tahu? Terlebih lagi, ia punya koneksi di kota itu, dan koordinasi serta pengaturannya sangat canggih, tidak seperti remaja yang baru saja makan sampai kenyang. Orang kecil yang dulu mengikuti Xie Lun sekarang menjadi begitu cakap. Xie Yuan senang melihat mereka setuju. Memiliki asisten akan menghemat banyak waktu dan tenaganya, sehingga ia bisa berkonsentrasi berlatih bela diri. Efisiensinya dalam menabung juga akan lebih tinggi, dan kemajuan latihannya pun akan pesat. Setelah tim penebangan terbentuk, biarkan kakak situ ikut. Mereka juga bisa menghasilkan uang, yang merupakan situasi yang saling menguntungkan. Beberapa hari berikutnya adalah tahap persiapan. Xie Yuan pertama-tama membawa mereka untuk mengidentifikasi area, menandai pohon-pohon, memberi mereka penjelasan umum, lalu menunggu kapak siap. Di waktu luangnya, Xie Yuan berlatih seni bela diri dengan serius. Lalu saya sadar bahwa saya sekarang sangat berbeda. Tubuhnya telah pulih sepenuhnya, dan kemampuan menjaga kesehatannya masih berada di tingkat kedua. Xie Yuan berlatih baju besi. Agak berlebihan jika dikatakan ia bisa mencapai kemajuan 1000 mil sehari, tetapi 100 mil sehari sudah lebih dari cukup. Baju besi tingkat kedua, 658/800. Hanya dalam 3 hari, kemajuannya meningkat lebih dari 100 poin. Di masa lalu, kemajuan semacam ini akan memakan waktu setidaknya 10 hari atau setengah bulan. Perubahan ini terlalu besar. Sekarang saya bisa berlatih secara normal, dan kecepatan saya 2 kali lebih cepat dibandingkan sebelumnya ketika saya minum sup obat. Jika Xie Yuan dapat menerobos dalam beberapa hari lagi, dia akan berada di level kulit sapi. Dengan umpan balik tersebut, ia secara alami memiliki lebih banyak motivasi untuk berlatih. Hari itu, Xie Yuan sedang berlatih gulat tiang ketika Li Lan tiba-tiba berlari menghampirinya dengan tergesa-gesa. Wajahnya pucat, dan suaranya gemetar karena cemas. Yuanzi, saudaramu Situ telah ditahan di kota kabupaten. Bab 33. Saudara Situ ditahan. Xie Yuan mengerutkan kening dan cepat-cepat mengambil semangkuk air untuk Li Lan, menghiburnya. Saudari Lan Hua, jangan terburu-buru. Minum air dulu. Ada apa? Ceritakan pelan-pelan. Li Lan meneguk air dalam-dalam dan menarik napas dalam-dalam. Setelah akhirnya bisa bernapas lega, ia berkata dengan panik. Yuanzi, bukankah kamu ingin adikmu Situ kembali beberapa hari yang lalu? Aku sudah mengirim seseorang ke kota kabupaten untuk memberitahunya, tapi Wang Ergo baru kembali hari ini dan berkata.
kakakmu Situ memecahkan vas bos di restoran. Vas itu sangat berharga. Katanya dia ingin 30 tael perak. Bagaimana bisa, saudara Situ, punya uang sebanyak itu? Sekarang dia ditawan di restoran, kau harus cari cara untuk membayarnya. Kalau tidak bisa, kau harus melaporkannya ke pihak berwenang dan memenjarakannya. Bagaimana mungkin kita membiarkan ayah anak itu ditangkap? Aku sangat cemas. Tapi Wang Ergou bilang mereka bisa mengambil surat tanah di sana dan menggunakannya untuk menebus anak itu. Yuanzi, apa yang harus kita lakukan? Cepat bantu aku menebus saudaramu, Situ. Xie Yuan awalnya mengerutkan kening, tetapi ketika dia mendengar bagian terakhir, alisnya bergerak sedikit dan dia bertanya. Apakah Wang Ergou secara khusus mengatakan bahwa dia dapat mengambil akta tanah? Ya, Yuanzi, apa yang harus kita lakukan? Sekarang kita hanya bisa menggadaikan sertifikat tanah untuk restoran itu. Syukurlah mereka mau menerimanya. Pada masa dinasti Dali, perampasan tanah secara paksa merupakan kejahatan serius, dan pengelolaannya cukup ketat, bahkan transaksi dan pengalihan akta tanah pun sangat ketat. Namun, di mana ada orang, di situ ada tipu daya, dan selama kita berani, selalu ada jalan. Air mata menggenang di pelupuk mata Lilan. Lahan pertanian adalah urat nadi kehidupan para petani. Tampaknya, para petani tak berarti apa-apa. Namun, menyelamatkan Wang Lei dari penjara adalah satu-satunya pilihan. Ia mendengar bahwa penjara itu seperti neraka dunia, di mana seseorang bisa terluka parah bahkan jika tidak terbunuh. Ia tidak ingin Tiger Boy kehilangan ayahnya sejak kecil. Xie Yuan merenung sejenak, berpikir dalam hati. Apakah agak disengaja untuk membahas hal ini secara khusus? Tidak juga, tapi Zhang Laur selalu menginginkan tanah milik saudara Situ, dan tanah itu berada di kota kabupaten. Wajahnya muram dan tak yakin. Ia berpikir lama, lalu menarik napas dalam-dalam. Kak Lan Hua, aku mengerti. Kalau cuma soal uang, gampang kok, serahkan saja padaku. Tapi aku khawatir soal yang lain. Ketika Lilan mendengar nada tenang Xie Yuan, dia merasa lebih tenang dan menggelengkan kepalanya. Yuanzi, dari mana kamu mendapatkan uang sebanyak itu? Ambil surat tanahnya dan bawa kembali saudaramu Situ dalam keadaan utuh. Saya baru saja membunuh seekor beruang beberapa hari yang lalu, Suster Lan Hua, apakah Anda lupa? Xie Yuan tersenyum dan berkata, aku bisa urus uangnya, tapi bagaimana aku bisa menjual sertifikat tanahnya saja? Itu fondasi keluarga. Kalau kamu merasa tidak nyaman, anggap saja uang ini sebagai hutang, dan kamu bisa membayarnya perlahan-lahan di masa depan. Tapi aku akan mengambil surat tanahnya dulu, kalau pihak lain hanya menginginkan surat tanahnya saja. Setidaknya aku bisa membawa saudara Situ kembali. Kalau memang benar seperti dugaannya, dan pihak lain tidak mau melepaskannya kalau tidak mendapatkan surat tanahnya, maka dia harus memikirkan cara. Setelah mendengar ini, Lilan membuka mulutnya tetapi tidak tahu harus berkata apa. Kapankah si kecil kurus kering yang begitu lapar ini mampu membayar puluhan tael perak? Dia masih harus membiayai keluarga kami. Makanan yang kami berikan kepadanya selama bertahun-tahun tidak ada nilainya, bahkan hanya beberapa lusin tael pun. Lilan menggigit bibirnya, menyeka matanya dengan tangannya, berbalik dan masuk ke dalam rumah untuk mengambil akta tanah. Yuanzi, terima kasih. Dia menyerahkan surat tanah itu kepada Xie Yuan, yang tersenyum dan berkata, jangan khawatir, aku pasti akan membawa kakak Situ kembali. Dia mengambil surat tanah dan berlari ke rumah Zhu Dongming. Saudara Zhu, kemaslah keempat kaki beruang dan kulit beruang itu untukku terlebih dahulu. Setelah semuanya siap, Xie Yuan menemukan Wang Ergou yang membawa berita. Kakak Wang, ayo berangkat. Setelah melakukan perjalanan sepanjang malam, Xie Yuan tiba di Kabupaten Yunzhou untuk pertama kalinya dalam cahaya pagi yang redup. Kabupaten Yunzhou menempati wilayah yang luas dan memiliki gerbang kota, sehingga orang yang memasuki kota harus antri sejak pagi. Xie Yuan mengikuti kerumunan itu ke dalam kota kabupaten, memperhatikan para pedagang yang berteriak dan menjajakan dagangannya di sepanjang jalan, dan para pedagang di kedua sisi jalan menurunkan panel pintu untuk menyambut pelanggan, sambil berpikir. Jalan-jalan di kota kabupaten ini begitu luas sehingga tampak seperti bisa menampung 2 kereta kuda. Dulu saya pikir kota Panlong cukup makmur, tetapi sekarang tampak seperti kota kecil dibandingkan dengan kota besar. Yah, aku sudah melihat 2 perguruan seni bela diri. Dunia ini sangat menghargai seni bela diri. Perguruan-perguruan ini jauh lebih besar daripada gerbang Tie, dan murid-murid di dalamnya tampak lebih maju. Jika Anda ingin mempelajari seni bela diri pada tingkat yang lebih tinggi, Anda harus pergi ke tempat yang besar. Tidak lama setelah memasuki kota kabupaten, Xie Yuan punya banyak pikiran. Namun dia segera tenang, dia tidak datang ke sini hari ini untuk jalan-jalan. Setelah berjalan beberapa saat, mereka mengikuti Wang Ergou ke sebuah restoran 3 lantai di sudut kota kabupaten. Xie Yuan bertanya, apakah ini yang dimaksud? Ya, oh, tangan Wang Lei terlalu kikuk.
Dia bahkan tidak bisa memegang vas dengan stabil. Nah, kalau dia mau lolos dari kesulitan ini, kurasa dia tidak punya pilihan selain menjual akta tanahnya. Wang Ergo mengeluh. Dia awalnya seorang pria di sini dan juga berasal dari desa Xiaoxi. Dialah yang memperkenalkan Wang Lei ke sini. Xie Yuan meliriknya, tidak mengatakan apa-apa lagi, dan mengikutinya ke restoran. Bos, orang-orang yang datang untuk menebus Wang Lei ada di sini. Di balik meja kasir, seorang pria gemuk, berkulit putih, setengah baya, berkumis mengangkat kepalanya, melirik Xie Yuan, dan tertegun sejenak. Dari mana tuan muda ini berasal? Pakaian ini kelihatannya tidak benar, dan ada kapak yang tertancap di ikat pinggang. Dia tidak yakin, tapi untuk berjaga-jaga, dia berkata dengan sopan. Anak muda, kau ingin menebus Wang Lei, tapi bisakah kau membawa surat tanah keluarganya? Aku yang bawa. Di mana dia? Aku harus menemuinya dulu. Xie Yuan berkata dengan suara berat. Penjaga toko mengangguk dan membawa mereka berdua ke halaman dalam. Ketika mereka sampai di pintu gudang kayu, ia membukanya, yang dikunci dengan gembok besi besar, menepuk dinding, dan berteriak. Wang Lei, bangun, seseorang datang ke rumahmu. Xie Yuan melangkah maju 2 langkah, melihat keluar, dan alisnya langsung terangkat. Wang Lei terlihat meringkuk di tumpukan kayu bakar, hanya mengenakan sehelai pakaian di tengah musim dingin, wajahnya membiru karena kedinginan. Tak hanya tak berpakaian, ia juga terlihat kurang makan selama 2 hari terakhir, dan ia tampak sangat lemah. Tapi semua ini tidak ada apa-apanya. Yang paling membuat Xie Yuan marah adalah Wang Lei ternyata punya rantai anjing yang diikatkan di kakinya. Dia melotot, melangkah ke arah penjaga toko, dan berkata sambil menggertakkan gigi. Kamu pemerintah. Kenapa kamu bisa memenjarakan orang? Kenapa? Penjaga toko itu ketakutan dengan auranya dan mundur selangkah, lalu berkata dengan keras kepala. Aku tidak mengurungnya, aku hanya takut dia kabur. Lagi pula, dia memecahkan vasku yang sangat mahal, itu pusaka keluargaku. Xie Yuan menyentuh kapak itu dengan tangan kanannya, memaksa dirinya untuk tidak mencabutnya, dan berkata dengan dingin. Biarkan dia pergi dulu. Si penjaga toko ingin menolak, tetapi entah kenapa punggungnya terasa tegang, dan tanpa sadar ia melepaskan rantai Wang Lei terlebih dahulu. Xie Yuan melepas pakaiannya dan memakaikannya pada Wang Lei, lalu membantunya berdiri dan bertanya dengan suara rendah. Kakak situ, bagaimana perasaanmu? Yuanzi, kau di sini. Sudah kubilang jangan beritahu keluargaku. Jangan sampai adikmu berbuat bodoh dan menjual tanah ini. Suara Wang Lei lemah. Xie Yuan menghela napas. Bagaimana mungkin tanah ini sepenting dirimu? Suster Lanhua secara khusus memintaku untuk membawa akta tanah dan menebusmu secara utuh. Dia mengeluarkan surat tanah itu dan menggoyangkannya. Penjaga toko dan Wang Ergo melihatnya dan mata mereka berbinar. Ketika Wang Lei mendengar ini, matanya melebar dan suaranya menjadi lebih keras. Sertifikat tanah. Tidak, Yuanzi. Kita tidak bisa memberikannya kepada mereka. Aku tidak bisa menjual tanah ini bahkan jika aku mati. Bagaimana aku bisa menghadapi kakek dan ayahku jika aku menjualnya? Apa yang akan dimakan Huwair dan ibunya nanti? Uhuk. Xie Yuan dengan cepat menepuk Wang Lei dan mengangguk. Yah, aku tidak bermaksud memberi mereka sertifikat tanah. Aku punya uang lain, jadi aku akan mengganti rugi saja. Wang Lei menghela napas lega ketika mendengar ini, tetapi segera berteriak lagi. Yuanzi, uangmu. Kamu tidak bisa memberikan uangmu kepada mereka. Aku ditipu. Aku tidak menjatuhkan vas itu, jelas bajingan itu yang menjatuhkannya. Dia menunjuk Wang Ergo di sebelahnya. Bab 34. Ketika Wang Ergo melihat Wang Lei menunjuk ke arahnya, dia langsung melompat. Wang situ, kau ceroboh dan kau menyalahkanku. Mata Wang Lei melebar dan wajahnya memerah. Yah, itu awalnya tugasmu. Kamu bilang kamu sakit perut dan minta aku bantu, jadi aku yang pindahin vas-vas itu. Biasanya aku nggak pernah sentuh benda-benda kayak gitu. Aku sudah sangat berhati-hati, tapi kau, bajingan, menyelinap kembali dan menjegalku. Wang Ergo sialan, kenapa kau menyakitiku? Kenapa kau menyakitiku? Saat dia hendak menerjang maju, Xie Yuan menghentikannya dengan paksa. Wang Ergo ketakutan oleh sikap Wang Lei yang agresif dan mundur, merasa sedikit bersalah. Namun, saat ia berdiri di samping penjaga toko, keberaniannya kembali dan ia menunjuk dengan jarinya. Wang situ, kau benar-benar bodoh. Aku tahu kau berasal dari desa yang sama, jadi aku membawamu ke kota untuk bekerja. Aku sudah mengatakan begitu banyak hal baik kepada bosku dan bahkan berjanji akan menjadi penjaminmu. Tapi sekarang kau telah menyebabkan bencana besar, dan kau mencoba menyalahkanku. Aku, Wang begitu buta membawamu, bajingan yang tidak tahu berterima kasih. Wang Lei terengah-engah, matanya merah, dan dia sangat marah sehingga dia tidak bisa berbicara dengan jelas. Beraninya kau bicara tentang saudara-saudaraku.
Beraninya kau bicara tentang keluargaku. Aku datang ke kota untuk mencari pekerjaan serabutan dan tidak mau pergi ke restoran. Kau bersikeras menyeretku, bilang kau akan membawaku. Kamu malas banget setiap hari. Aku nggak pernah mengeluh soal semua pekerjaan yang kulakukan untukmu. Cuma barang-barang mahal ini. Kamu minta aku pindahin berkali-kali, tapi aku tolak. Tapi kali ini kamu bilang kamu sakit perut, jadi aku bantu pindahin karena kita satu desa. Tapi, hasilnya, Wang Lei gemetar karena marah. Wang Ergo memutar matanya dan menyela. Wang Situ, jangan bicara omong kosong. Aku tidak malas. Ini tugas semua orang. Aku tidak memintamu melakukannya. Kerjakan saja sendiri. Jangan bilang kau melakukannya untukku. Bos, lihat orang ini. Dia seperti anjing yang menggigit Lu Dongbin, dan aku masih membelanya, bilang dia hanya perlu membayar akta tanah sebagai ganti rugi. Tanahnya yang kumuh ini tidak layak untuk vas yang bagus. Kenapa kita tidak laporkan saja ke polisi? Si penjaga toko melipat tangannya dan mengangguk sedikit. Wang Er sudah lama bekerja dengan tekun dan konsisten, dan dia tidak pernah membuat kesalahan. Tapi Wang Lei memang menjatuhkan vas itu. Dia mengatakan hal ini pada Xie Yuan. Xie Yuan mendengarkan cukup lama, melirik ke arah pemilik toko dan Wang Er, mencibir sedikit, dan punya ide dalam benaknya. Siapakah Wang Ergo? Mereka semua berasal dari desa yang sama, dan Xie Yuan tahu segalanya. Ia tahu bahwa siapapun yang bergaul dengan Lima Zi dan kelompoknya tidak akan pernah bisa dianggap rajin dan rendah hati. Wang Lei dan Xie Yuan sudah saling kenal sejak kecil. Mereka jujur dan pendiam. Mereka hanya fokus pada pekerjaan dan bersedia bekerja keras. Mereka tidak pernah terlihat berbohong di depan umum. Saat Xie Lun masih kecil, ia mengajak Wang Lei dan Li Lan ke ladang untuk mencuri melon. Keduanya melarikan diri, dan Wang Lei ditinggalkan sendirian dan ditangkap oleh orang dewasa. Ia tidak berani lari atau berbohong. Dia sudah bisa menebak apa situasinya. Xie Yuan menenangkan Situ yang gelisah secara emosional yang tidak bisa berdebat dengan Wang Ergo, dan menatap Wang Ergo. Mengapa kamu menjegalnya? Aku tersandung. Bagaimana aku bisa tersandung? Dia menginjak kakiku, dan kau menyalahkanku. Wang Ergo ditatap oleh mata tenang Xie Yuan. Ia merasa gugup dan berbicara lebih cepat. Kakak-kakakku bilang Yuanzi sudah banyak berubah, dan kami tidak berani macam-macam dengannya. Ternyata benar. Aneh sekali. Melihatnya seperti melihat kakak Zhang. Kelopak mata Xie Yuan terkulai dan dia mengangguk. Baiklah bos, 30 tael, iya. Ketika pemilik toko dan Wang Ergo mendengar ini, mereka berdua tampak gembira. Akta tanahnya sudah cukup. Demi Wang Er, aku tidak akan mempersulitmu. Benar, bayar akta tanahnya cepat untuk menghindari keributan besar. Bagaimana kalau kamu di penjara? Situ, aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Kalau kamu di penjara, Hua dan Lan Hua akan diingat. Wang Ergo tertawa. Mata Wang Lei melebar seperti lonceng setelah mendengar ini, tampak sangat menakutkan. Beraninya kau. Yuanzi, kau tidak bisa memberikannya kepada mereka. Xie Yuan menepuk bahunya dan menyuruhnya untuk tenang. Dia melepas tas dari punggungnya. Apakah barang-barang ini bernilai 30 tael? Penjaga toko dan Wang Ergo membelalakan mata mereka saat melihatnya. Paket di depannya benar-benar berisi kulit beruang dan 4 kaki beruang yang utuh. Ini. Mata pemilik toko berbinar dan dia hendak berbicara ketika Wang Ergo dengan tenang menyenggolnya dengan sikunya. Dia kembali sadar, melihatnya lagi dengan agak enggan, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ayo kita dapatkan akta tanahnya." Ekspresi Xie Yuan tetap tidak berubah saat dia bertanya. "Lo, satu-satunya cara untuk mengganti rugi vas itu adalah dengan memiliki sertifikat tanah. Kamu mau tanah ini, kan?" Tidak, aku bukan dari desamu, kenapa aku butuh tanah itu? Kita sudah sepakat soal harga sebelumnya, jadi sulit memperkirakan nilai tanahmu." Ketika penjaga toko mendengar Xie Yuan mengatakan ini, ekspresinya sedikit berubah. Setelah mendengar ini, Xie Yuan tidak berkata apa-apa, tetapi hanya menyentuh kulit beruang dan kaki beruang itu perlahan. Ruangan itu tiba-tiba menjadi sunyi. Penjaga toko dan Wang Er menatap Xie Yuan, tidak tahu apa yang dipikirkannya, dan perlahan-lahan merasa sedikit gelisah. "Yuanzi, apa maksudmu? Bicaralah." Wang Ergo tidak dapat menahan diri untuk berkata. Xie Yuan mengabaikannya dan hanya menatap penjaga toko. "Barang-barang ini jelas bernilai lebih dari 30 tael. Aku bahkan tidak tahu apakah vasmu semahal itu, tentu saja, itu tidak penting. Bos, ada banyak sekali restoran di Kabupaten Yunzhou, dan restoranmu tidak terlalu besar. Pasti sulit bersaing, kan?" Penjaga toko itu tidak berkata apa-apa, menunggu kata-kata berikutnya. Xie Yuan melanjutkan. "Cakar beruang adalah makanan lezat, dan bisa jadi hidangan khas di restoran terbaik di sini. Tapi sekarang mereka jelas tidak punya. Di mana kita bisa menemukan beruang di musim dingin?
Dia menatap penjaga toko itu. 4 cakar beruang ini untukmu. Gunakan 1 untuk papan namamu, dan gunakan 3 sisanya untuk menarik pelanggan. Menjelang akhir tahun dan awal musim semi, restoranmu akan menjadi restoran paling menarik di seluruh Kabupaten Yunzhou. Penjaga toko itu tertegun ketika mendengar ini, dan tiba-tiba jantungnya berdetak kencang. Melihat ini, Xie Yuan sedikit mengangkat bibirnya dan berkata, "Kalau memang harus ada surat tanahnya, silakan. Saya akan serahkan cakar beruang ini ke orang lain, ke majikan, ke pengacara. Saya akan bilang ke mereka kalau di permukaan Anda menjalankan restoran, tapi sebenarnya Anda merampas tanah orang. Kejahatan ini sudah pasti terjadi. Apa pengacaranya mau kasus ini? Apa majikannya mau prestasi ini?" Dia mendekati penjaga toko dan berbisik. "Saat itu tiba, apakah menurutmu orang yang memintamu menangani masalah ini akan mampu membantumu? Saat itu tiba, kau bukan lagi perantara, kau hanya akan menjadi pemilik tanah. Orang di pemerintahan daerah itu bukan hanya tidak akan membelamu, tetapi malah akan bekerja lebih keras untuk membuktikan kesalahanmu." Si penjaga toko membayangkan kejadian itu, mukanya menjadi merah dan putih, dan keringat membasahi dahinya. Melihat makanannya hampir matang, Xie Yuan berhenti berbicara. Jika disamakan, wortel dan tongkat, semua orang tahu mana yang harus dipilih. Ekspresi penjaga toko berubah sejenak, lalu perlahan kembali tenang. Ia menatap Xie Yuan, mengelus jenggotnya, dan berkata, "Hei, adik kecil, aku sudah memikirkannya. Barang-barangmu ini harganya hampir sama. Aku." Ketika Wang Ergo mendengar ini, dia langsung menjadi cemas dan menyela. "Hei, bos, ini nggak ada gunanya. Harganya cuma beberapa dolar, dan lihat kualitasnya. Ini sampah banget, semuanya palsu. Dan jangan lupa, diam. Kamu penjaga toko atau aku?" Wajah penjaga toko berubah dan dia berteriak dengan marah. Dia mengulurkan tangan untuk mengambil bungkusan itu, tetapi ditahan oleh sebuah tangan. Penjaga toko mendongak dan menatap Xie Yuan dengan bingung, tetapi melihatnya tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, bos, ada 2 hal kecil. Jangan khawatir, itu tidak sulit. Pertama, saudaraku situ belum makan lengkap akhir-akhir ini. Aku sudah bepergian semalaman dan aku agak lapar." Penjaga toko bertepuk tangan, segera memerintahkan dapur untuk menyalakan api, dan kemudian secara pribadi membantu Wang Lei duduk. "Xiao Wang, hei, ini cuma masalah sepele, bicarakan saja. Ayo, minum air." Melihat bosnya yang sebelumnya arogan bersikap seperti ini, Wang Lei tertegun dan tetap diam. Setelah Xie Yuan dan Wang Lei selesai makan 2 mangkuk mie telur goreng lemak babi yang harum, dia menyeka mulutnya dan bertanya sambil tersenyum, "Kakak situ, apakah kamu sudah kenyang?" "Ya, aku kenyang." Melihat ini, pemilik toko mengabaikan Wang Ergo yang masih bergumam di sampingnya dan bertanya dengan cemas, "Kakak, hal kedua apa?" "Bos, tolong pertimbangkan lagi. Begini, orang ini serakah dan ingin memanfaatkanmu. Abaikan saja dia." "Bos, mengingat aku sudah lama bekerja untukmu, dan orang itu. Tolong pikirkan baik-baik." Wang Ergo menolak menyerah dan berdiri di samping pemilik toko sambil membuat keributan. "Yang kedua, bos, Anda tidak butuh bantuan, kan?" Hilang." "Oh, tidak hilang. Kalau begitu jangan simpan Wang Ergo ini." Penjaga toko dan Wang Ergo keduanya tertegun, lalu saling berpandangan. Si penjaga toko berpikir sejenak lalu mengangguk. "Bagus." Bab 35. Di luar restoran, Wang Er didorong keluar bersama barang-barangnya. Ia terhuyung-huyung, lalu berbalik dan mengumpat restoran itu. "Dasar bodoh. Kamu kasar sekali. Kamu bisa bangkrut beberapa hari lagi. Tunggu, aku akan menyuruh kakakku mencarimu." Wang Ergo merasa tidak bahagia. Tidak mudah mencari pekerjaan dengan makanan dan akomodasi di kota kabupaten. Akhirnya, ia mendapatkan pekerjaan di restoran ini dan menjalani kehidupan yang sangat nyaman. Ia dianggap yang terbaik di antara kelompoknya. Pada akhirnya, setelah meminta Wang Lei untuk datang, dia gagal menyelesaikan pekerjaan untuk bosnya dan bahkan kehilangan pekerjaannya. Ia kesal dan mengumpat keras di jalan sambil berkacak pinggang. Tiba-tiba, ia mendengar suara dari samping. "Sepertinya kamu bersemangat." Wang Ergo tiba-tiba berbalik dan mendapati Xie Yuan berdiri di sampingnya sambil tersenyum, sementara Wang Lei menatapnya dalam diam dengan mata merah. Wang Ergo tertegun sejenak, lalu tiba-tiba lari. Sebuah tangan terulur ke depan dan mencengkeram lehernya. Wang Ergo tiba-tiba merasa tidak bisa bergerak dan terseret mundur. "Saudara Wang, kenapa kau lari? Kita semua dari desa yang sama, ayo kita pulang bersama." Kebisingan di depan restoran segera kembali tenang. Saat matahari terbit lebih tinggi, semakin banyak orang turun ke jalan, dan orang datang dan pergi ke restoran semakin sering.
Setelah tengah hari, ketika waktu tersibuk telah berlalu, sang pemilik toko sedang menghitung dengan sempoa di meja kasir, tetapi gerakannya sedikit linglung, karena ia selalu memikirkan 4 kaki beruang besar dalam bungkusan itu. Pada saat ini, sepasang sepatu hitam terbalik melangkah masuk ke pintu. Penjaga toko itu mengangkat kepalanya, alisnya sedikit berkerut, tetapi senyum segera muncul di wajahnya saat dia secara pribadi maju ke depan. Ketua Tim Zhang, Anda di sini. Silakan duduk, apa yang ingin Anda makan? Pria itu mengenakan seragam resmi berwarna merah tua, dengan pedang di pinggangnya. Ia memiliki postur tubuh yang tegap dan penampilan yang berwibawa, tetapi ada sedikit kesan feminin dan gelap yang tak terhapuskan di antara alisnya. Dia menatap penjaga toko dan membungkuk sedikit. Penjaga toko, aku di sini bukan untuk makan, aku hanya ingin bicara denganmu. Penjaga toko itu mengangguk tanpa suara, menuntunnya ke ruang dalam, dan berbicara lebih dulu, penuh permintaan maaf. Ketua Tim Zhang, saya minta maaf, tapi orang tersebut telah dibebaskan. Membiarkannya pergi. Apakah kamu sudah mendapatkan surat tanahnya? Zhang Yufeng mengerutkan kening. Penjaga toko itu tersenyum meminta maaf. Tidak, begini. Dia menceritakan apa yang terjadi di pagi hari, menambah panasnya suasana, menekankan kesombongan dan sikap keras Xie Yuan, serta bagaimana dia berdebat dengan akal sehat, tetapi tidak berdaya dan tidak punya pilihan selain membiarkannya pergi. Wajah Zhang Yufeng menjadi gelap dan dia berkata dengan dingin. Kamu benar, jadi kamu membiarkannya pergi. Ketua Tim Zhang, anak itu terlalu sombong, terus-menerus bilang merampas tanah. Hei, merampas tanah orang lain itu kejahatan berat, aku tidak berani. Penjaga toko bersikeras bahwa pihak lain kuat, terutama menekankan kata, merebut tanah, beberapa kali, yang membuat wajah Zhang Yufeng menjadi hitam. Anak itu, dia tidak menyerah, dan dia datang untuk menghancurkan bisnisku lagi. Di mana Wang Er? Dia tidak ada di sini. Dia tidak ingin berdebat dengan pemilik toko lagi, jadi dia bertanya tentang Wang Ergo. Penjaga toko tetap tenang, tangannya di dalam lengan bajunya. Oh, sepertinya dia dipanggil pulang. Dia tidak mengatakan bahwa dialah yang memintanya kembali. Zhang Yufeng mengerutkan kening dan mengutuk dalam hati. Bajingan-bajingan ini tidak bisa menjalankan tugasnya dengan baik, tapi mereka kabur begitu cepat. Lain kali aku bertemu mereka, aku akan menghajar mereka habis-habisan. Dia dengan enggan membungkuk kepada pemilik toko, berkata, terima kasih, dan bergegas pergi. Hati-hati, Zhang Bantou. Lain kali kamu datang, aku akan mentraktir Mumi. Penjaga toko dengan antusias mengantar Zhang Yufeng keluar pintu, dan baru setelah melihatnya berjalan pergi, ekspresinya berubah dan senyumnya menjadi dingin. Oh, dengan uangmu yang sedikit, kau mau aku angkat panci berat itu? Bermimpilah. Tunggu sampai kau menjual pantatmu dan jadi letnan daerah. Hei, kaki beruangku, hehehe. Zhang Yufeng kembali ke selnya di kantor pemerintah daerah. Ia sedang berpikir muram ketika seseorang tiba-tiba memanggilnya. Bos Zhang, letnan daerah ingin bertemu denganmu. Zhang Yufeng langsung berwajah serius dan memasuki istana bagian dalam. Di luar sebuah kolam di taman, ia bertemu dengan Letnan Kabupaten Yunzhou, seorang pria parubaya berwajah cerah dan bertubuh tegap. Letnan daerah mengambil segenggam pakan ikan dan dengan santai memberi makan koi. Yufeng, bagaimana tugas resmimu akhir-akhir ini? Tuanku, semuanya baik-baik saja. Aku tidak berani merepotkanmu. Itu bagus. Letnan daerah itu mengangguk dan bertanya lagi. Tapi, aku butuh pembantu untuk menyiram bunga di taman belakang. Kamu bilang akan mencarikan pembantu yang pintar, tapi kenapa kamu belum membawanya ke sini? Zhang Yufeng menundukkan kepalanya dalam-dalam. Anak itu agak keras kepala, tapi saya cepat-cepat menenangkannya. Letnan daerah berkata dengan tidak puas. Yufeng, seharusnya tidak butuh waktu lama untuk menemukan seseorang. Ruang penyiksaan ini sudah kosong selama beberapa waktu. Aku selalu menaruh harapan besar padamu, tapi kau bahkan tidak bisa menangani tugas-tugas kecil dengan baik, jadi bagaimana kau bisa memenuhi syarat untuk menjadi ketua ruangan? Saya tidak kompeten dan telah mengecewakan Anda. Saya akan mempercepat prosesnya dan menyelesaikannya sesegera mungkin. Oke, aku percaya padamu. Tapi ruang penyiksaan ini tidak boleh kosong lama-lama. Silakan. Ya. Ketika Zhang Yufeng meninggalkan taman, dia tetap tanpa ekspresi dan bergumam dalam hatinya. Xie Yuan. Desa Xiaoxi. Xie Yuan dan Wang Lei muncul dari hutan di luar desa. Wang Lei tampak bahagia sekaligus sedikit gelisah. Yuanzi, Wang Ergo ini tidak akan menuntut kita, kan? Tidak apa-apa, dia tidak terluka. Lagi pula, aku sudah membuatnya mengonfirmasi sendiri, dan memang itu salahnya sendiri. Kami tidak ada hubungannya dengan itu. Dia mencoba memukul kami dengan tinjunya, tapi kami tidak membalas dendam padanya. Xie Yuan berkata sambil tersenyum. Wang Lei berkata dengan marah. Zhang ini menjebakku untuk menipuku. Yuanzi, semua uangmu diambil.
Kita harus melaporkanmu ke pihak berwenang. Xie Yuan menghela napas. Saudara situ, dia ada di kantor pemerintah daerah. Kalau kamu ke sana, yang ada ada orang di pengadilan yang menggugat saya, yang percuma saja. Hei, Zhang mengincar ladangku. Kau membantuku, jadi dia pasti akan membencimu juga. Apa yang harus kulakukan? Xie Yuan menggelengkan kepalanya tanpa suara. Dia sudah memikirkanku sejak lama, dan kali ini hubungan kami benar-benar renggang. Tidak ada cara lain selain meningkatkan kekuatanku secepat mungkin. Selama aku bisa mencapai level seorang pejuang, setidaknya aku akan memiliki kekuatan untuk melindungi diriku sendiri. Untungnya, gol ini tidak bertahan lama baginya. Hei, Yuanzi, aku akan membayarmu kembali uangmu secara perlahan. Saudara situ, itu agak aneh. Jangan khawatir. Baiklah, kita tidak usah pergi ke kota kabupaten. Saya punya pekerjaan di sini, menebang pohon. Xie Yuan menyampaikan idenya kepada Wang Lei. Wang Lei mendengarkan dan mengangguk tanpa bertanya apapun. Belum lagi Xie Yuan mengatur semuanya dengan tertib, bahkan jika diminta menebang pohon gundul, dia tidak akan berkata sepatah kata pun. Wang Lei merasa terharu. Xie Yuan sudah sangat pintar sekarang. Bagaimana mungkin dia masih anak tetangga yang makan gratis? Setelah kembali ke desa dan menceritakannya kepada semua orang, dalam waktu 2 hari, ayah Zhou Feng menempa kapak besi halus lainnya, sehingga totalnya menjadi 4, yang dibagikannya kepada Wang Lei dan 3 pemburu. Setelah kulit dan cakar beruang itu diambil, barang-barang yang tersisa tidak lagi bernilai. Xie Yuan menukarnya dengan imbalan memindahkan beruang dan biaya kapak, dan ia langsung kehilangan uang sepeser pun. Bagaimana mungkin beruang sebesar itu tidak digunakan? Xie Yuan menghela napas, tetapi ia tidak patah semangat. Malahan, ia sangat bersemangat. Peralatan perlindungan tenaga kerja disiapkan untuk mereka, dan tim penebangan pun dibentuk. Yang harus saya lakukan hanyalah duduk di rumah dan menikmati nilai lebih mereka, tidak, berlatih keras dan mengolah kayu bakar nanti juga sangat sulit. Jika semuanya berjalan lancar, uang akan datang dengan cepat, sama seperti kekuatan Anda. Setelah mengikuti mereka ke pegunungan, menandai rute, dan menjelaskannya kepada mereka untuk terakhir kalinya, Xie Yuan mulai berlatih di hutan, menunggu mereka mengambil pohon nanmu dan memulai. Dengan 4 orang yang bekerja sama, sepertinya tidak ada masalah. Bahkan, mereka jauh lebih cepat daripada saya sendiri. Selama 2 hari berikutnya, Xie Yuan tidak perlu keluar rumah. Ia berlatih di rumah tanpa gangguan dan mengalami kemajuan pesat. Pada hari ketiga, mereka berempat membawa sepotong kayu nanmu utuh ke halaman Xie Yuan, dan kemajuan Xie Yuan pada baju besi juga meningkat pesat, dan dia menyelesaikannya dari tingkat kedua dan melewati tingkat tersebut. Baju besi level 3, 1/1000. Bab 36. Di halaman kecil itu, seorang pemuda tampan bergerak bebas, berganti posisi, memusatkan ki dan darah di dadanya. Darah dan energinya setebal 2 jari sejajar. Saat tubuh Xie Yuan berputar, energi itu terus mengalir di sekujur tubuhnya, memperkuat kulitnya sedikit demi sedikit. Perubahan kuantitatif mengarah pada perubahan kualitatif. Saat batas tak kasat mata tertembus, Xie Yuan merasakan kekuatan darah dan energi menggema di kulitnya. Ia jelas merasakan bahwa ketangguhan kulitnya telah meningkat ke tingkat yang lebih tinggi. Kini kulitnya tak mudah terpotong oleh gunting tumpul. Kulitnya bagaikan lapisan pelindung alami dari kulit dengan daya pertahanan yang luar biasa. Di balik kulitnya yang keras, tersimpan kekuatan yang luar biasa. Kekuatan Xie Yuan kembali meningkat. Kini ia mampu mengangkat dan mengayunkan pria kurus seperti Wang Ergo hanya dengan 1 tangan. Panggilan. Xie Yuan perlahan menyelesaikan latihannya, sangat puas dengan peningkatan kondisinya. Ia mengeluarkan kapaknya dan mengayunkannya pelan. Dengan suara siulan pelan, kapak itu memotong dahan kayu di tanah. Dengan kapak ini, aku rasa tak seorang pun di bawah level prajurit dapat menahan 1 pukulan pun dariku. Xie Yuan memegang kapak, merasakan rasa kepahlawanan di hatinya. Akan tetapi, betapapun tak terkalahkannya seorang pahlawan di antara para prajurit, ia tetap harus menebang kayu. Di kaki mereka terdapat sebatang pohon nanmu utuh, yang telah ditebang oleh tim penebang kayu di lokasi yang ditandai oleh Xie Yuan. Mereka berempat membawanya keluar gunung dengan pundak mereka, dan hanya membutuhkan waktu 2,5 hari. Akan jauh lebih mudah untuk mengatasinya setelah Anda membawanya pulang. Xie Yuan berpengalaman dan juga memenuhi persyaratan khusus dari Tuan Wan, seorang pedagang kayu di kota Panlong. Bahkan jika kayunya sangat berharga, hanya butuh 2 atau 3 hari untuk mendapatkan semuanya. Saat itu, 10 tael perak lagi akan disetorkan ke rekening. Sekalipun dibagi, bagian terbesarnya akan tetap menjadi miliknya. Efisiensi ini jauh lebih tinggi daripada bekerja sendiri. Perak setara dengan obat-obatan dan makanan, dan keduanya setara dengan kekuatan diri sendiri dan kepercayaan diri untuk membangun diri sendiri. Xie Yuan penuh energi dan menebang pohon nanmu dengan kapak satu demi satu, secara bertahap menghilangkan cabang-cabang dan mengukir garis besarnya. 3 hari kemudian,
Xie Yuan memuat semua nanmu yang telah diolah ke kereta keledai, bertepuk tangan, dan kemudian matanya menjadi sedikit tidak fokus. Picai, 1984 per 10.000. Baju besi level 3, 96 per 1000. Latihan pemeliharaan kesehatan tingkat kedua, 1228 per 2000. Meskipun selama 3 hari itu ia banyak berurusan dengan kayu, ia tidak melewatkan latihan bela diri. Lagi pula, setelah mencabut kayu ke halaman, yang tinggal dilakukan hanyalah memotong dan mencacah, yang mudah baginya, dan dia masih punya banyak waktu tersisa untuk berlatih setiap hari. Memang benar bahwa mengasah pisau tidak menunda penebangan kayu. Tidak, menebang kayu tidak menunda penajaman pisau. Berlatih bela diri berarti mengasah diri menjadi pedang yang tajam. Dalam 3 hari, wilayah kekuasaannya stabil pada level kulit sapi, dan energi serta darahnya terus tumbuh. Meskipun kemajuan energi internal tidak secepat itu, ia juga maju dengan stabil, terus-menerus mengokohkan fondasi dan meningkatkan kekuatan. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa masa depan menjanjikan. Latihan keterampilan internal dan eksternal Xie Yuan berjalan lancar, dan ia merasa puas. Ia mencambuk keledainya dan berjalan menuju kota Panlong dengan goyah. Hei hei hei, kesini, kesini. Sialan, dasar keledai keras kepala. Tetapi jelas bahwa Xie Yuan masih seorang pemula dalam hal mengendarai kereta keledai. Kereta keledai itu dapat mengangkut lebih banyak barang, dan mengangkut kayu ke dan dari kota Panlong pasti akan menjadi hal yang biasa di masa depan, jadi ia membeli mobil pertamanya. Dia tidak punya uang tunai, tetapi dengan reputasinya saat ini, tidak akan sulit baginya untuk meminjam uang secara kredit di desa selama 2 hari. Setelah akhirnya mengendarai kereta keledai ke rumah Bos Wan di kota Panlong, Xie Yuan merasa lebih lelah daripada berlatih seni bela diri. Setelah menyeka keringatnya, Xie Yuan membungkuk dan tersenyum pada Bos Wan yang berjalan ke pintu. Bos Wan, menurutmu berapa harga mobil Nanmu ini? Mata Bos Wan berbinar, dan dia segera meminta anak buahnya untuk menurunkan barang-barang dan mengundang Xie Yuan ke dalam rumah untuk membuat teh dan duduk sebentar. Tak lama kemudian, tukang kayu tua itu kembali lagi ke dalam rumah sambil memegang batangan perak besar seberat 10 tael dan 2 tael perak. Lebih baik dari yang terakhir. Terima kasih, saudaraku. Bagaimana kalau 12 tael perak? Bosnya murah hati. Xie Yuan tidak berkeberatan dan menerima 12 tael perak dengan puas. Uang ini sangat mudah dihasilkan. Anda hanya perlu menunggu di halaman agar kayu gelondongan dipotong dan dicacah, dan Anda tidak perlu melakukannya sendiri dari awal hingga akhir, sehingga produk akhir secara alami akan memiliki kualitas yang lebih baik. 12 tael perak, dibagi di antara mereka berempat, masing-masing 1 tael, jelas merupakan hadiah yang besar, tetapi tidak terlalu menyakitkan. Dia mempertimbangkan untung ruginya dalam waktu lama sebelum memutuskan rasio ini, yang tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit, dan dapat disempurnakan nanti. Xie Yuan membutuhkan tim yang stabil dan berjangka panjang untuk membantunya, jadi dia bersedia berinvestasi. Manajemen adalah ilmu pengetahuan, dan ini baru permulaan. Xie Yuan menggelengkan kepalanya. Ini bukan poin-poin kuncinya. Poin kuncinya tetaplah seni bela diri. Setelah pembagian keuntungan, masih tersisa 8 tael. Saya membeli gerobak keledai, daging, beras, dan sisa uangnya. Matanya berbinar, cukup mandi obat. Kini ia telah mencapai level ketiga baju besi. Meskipun kecepatan latihannya masih luar biasa cepat dibandingkan yang lain, alat bantu yang ampuh ini sangat diperlukan jika ia ingin segera menjadi seorang prajurit. Ngomong-ngomong, saya baru saja menghasilkan uang, jadi mengapa tidak mencobanya hari ini? Xie Yuan berjalan langsung menuju gerbang sirah besi. Masuklah ke pintu, berjalanlah mengelilingi lapangan bela diri yang luas, dan pergilah ke apotek. Saudaraku, saya ingin mandi obat dasar. 5 tael perak. Murid yang berjubah dan bertopeng hijau itu mengatakan sesuatu dengan ringan, lalu sebuah batangan perak besar diserahkan ke konter. Dia melirik Xie Yuan, mengambil batangan perak, mengembalikan 5 tael perak, lalu menyerahkan sebuah tanda kayu kepadanya, sambil berkata, "Tunggu di kamar mandi, seseorang akan segera menyiapkannya untukmu. Pelayanannya cukup baik. Seperti yang diharapkan, uang adalah alat yang paling efektif dimanapun Anda berada." Xie Yuan bergumam pada dirinya sendiri, lalu pergi ke ruang dalam pemandian yang khusus digunakan untuk pemandian obat. Ia menemukan nomor kamar, Dingxi, yang sesuai dengan papan kayu, dan merasa pemandangan ini terasa familiar. Dan kartu di tangan. Tak lama kemudian, seorang pelayan datang membawa baskom besar berisi cairan obat hitam kental dan menuangkannya ke dalam tong kayu kosong. Setelah beberapa kali bolak-balik, tong kayu itu pun terisi penuh. Kemudian, ia berkata kepada Xie Yuan sambil tersenyum meminta maaf. "Saudaraku, mungkin awalnya agak sakit, tapi kamu akan merasa lebih baik setelah menjalaninya. Kumohon." Xie Yuan terdiam sejenak, dan setelah pelayan itu pergi, dia menanggalkan pakaiannya, menggantungnya, dan melangkah ke dalam tong kayu besar. "His, airnya panas banget, enak banget."
Nggak sakit, kan? Efektivitas obat ini, yang dasar saja tidak mempan. Kenapa makin lama makin panas? Ada yang salah. Bukan airnya yang panas, tapi aku yang demam. Sial, obat ini kuat banget. Dingin, rumput. Xie Yuan tak kuasa menahan diri untuk menjerit aneh. Rasa kebas, terbakar, geli, dan gatal menjalar dari kulit ke seluruh tubuh hingga ke otak, membuatnya merasa nyaman sekaligus tak nyaman. Ia ingin melompat keluar dari tong itu. Namun, berendam dalam cairan ini, kulit terasa lebih kencang dengan kecepatan yang lebih cepat, dan sensasinya sangat nyata. Tidak perlu merasakannya. Baju besi level 3, 96/1000. 97, 98, 99. Angka kemajuan di depan saya melonjak perlahan tapi nyata. Ini jauh lebih efisien daripada berlatih bela diri. Melihat angka-angka yang terus melonjak, Xie Yuan bagaikan ayam yang darahnya dipompa. Ia menahan rasa sakit yang menyengat di kulitnya, wajahnya memerah, dan duduk diam di dalam tong. Saat itu, suara sapaan terus terdengar dari luar kamar mandi. Sepertinya seorang kakak senior dengan senioritas tinggi telah tiba dan sedang bergegas menuju ruang dalam. Begitu banyak orang yang menyapanya. Sepertinya dia setidaknya murid inti, dan berperingkat tinggi. Xie Yuan mengalihkan perhatiannya dan mendapati langkah kaki itu semakin dekat, dan mereka langsung menuju pintu kamarnya. Tirai pintu terangkat, dan seorang murid bertubuh kekar dengan tatapan arogan masuk. Melihat Xie Yuan, dia berkata dengan acuh tak acuh. Xie Junior Brother, keluarlah, ada sesuatu yang ingin kubicarakan denganmu. Xie Yuan menatap murid inti yang datang dengan niat jahat, dan toples obat Suyang yang berdiri di luar, dan perlahan mengerutkan kening. Bab 37. Xie Yuan melihat ke balik tirai pintu dan bertukar pandang dengan Suyang, yang menatapnya dengan muram, sejenak. Kemudian ia berbalik dan menatap murid bertubuh kekar di depannya. Saudara Lin, saya baru saja mulai mandi obat. Bisakah kita bicara nanti jika ada yang ingin Anda sampaikan? Mandi obatnya hanya berlangsung sebentar, dan kekuatan obat dari mandi obat dasar biasanya dapat bertahan setidaknya 1 batang dupa, dan yang terbaik adalah tidak meninggalkan cairan obat selama periode ini. Dilihat dari sikap orang tersebut, jelas bahwa dia tidak akan membiarkannya keluar untuk mengucapkan sepatah kata pun, jadi dia sangat ramah dan meminta untuk kembali lagi. Bukankah itu akan membuang-buang obat? Itu 5 tael perak, cukup untuk membayar biaya masuk minum teh 2 kali. Bahkan Xie Yuan saat ini akan patah hati jika dia kehilangan 5 tael perak. Ketika kakak senior Lin mendengar apa yang dikatakan Xie Yuan, ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Mau aku tunggu? Keluar sekarang. Wajah Xie Yuan sedikit menggelap. Ia kenal pemuda kekar ini. Marganya Lin dan namanya Tao. Ia adalah murid inti sekte dan salah satu murid angkatan awal, dengan senioritas tinggi. Meskipun ia tidak tahu kapan ia akan bisa menembus ranah seni bela diri, ia telah berlatih cukup lama dan telah mencapai tingkat ketiga baju besi. Kulitnya sekeras kulit sapi, dan kungfunya sangat kuat di antara murid-murid inti. Ia menang lebih banyak daripada kalah dalam kompetisi di dalam sekte dan cukup terkenal. Namun, saudara senior yang terkenal seperti itu jelas tersentuh oleh serangan keuangan Suyang dan ingin membelanya. Seperti yang telah saya katakan sebelumnya, uang adalah hal yang paling berguna dimanapun Anda berada. Xie Yuan menggelengkan kepalanya dan sedikit bersandar ke belakang, bersandar pada dinding tong, hanya menyisakan kepalanya di luar. Saudara Lin, mandi obatnya sudah dimulai, jadi kami tidak nyaman untuk keluar. Kalau ada yang ingin disampaikan, sampaikan saja langsung. Mengapa memilih sekarang jika mandi obat tidak dapat dilakukan di waktu lain? Wajah Lin Tao menjadi gelap dan dia berteriak. Adik Su bilang kau tidak menghormati orang yang lebih tua dan tidak tahu membedakan atasan dan bawahan. Sekarang tampaknya itu benar. Kau tidak tahu sedikit pun tentang etika, kau hanya bajingan vulgar dari pegunungan. Su yang menambahkan dengan tenang di belakang. Dia selalu seperti ini, sombong dan angkuh. Ketika melihat kakak seniornya datang, dia bahkan tidak berdiri untuk menyambutnya. Dia hanya berendam dengan tenang di ember. Aku belum pernah melihat adik junior seperti ini sebelumnya. Xie Yuan melirik mereka berdua, mengabaikan Suyang, dan hanya menatap Lin Tao dengan tenang. Tiba-tiba, ia bertanya, berapa banyak perak yang diberikan Suyang padamu? Apa dia juga menjanjikanmu tonik dan mandi berendam? Kau tidak mau jadi orang baik, tapi tetap saja kau ngotot jadi anjingnya. Wajah Lin Tao sedikit tidak wajar ketika dia mendengar bagian pertama, tetapi ketika dia mendengar bagian kedua, wajahnya tiba-tiba berubah. Xie Yuan, berhentilah memfitnahku. Kudengar kau dan adik Su sedang berlatih tanding dan menggunakan tipu daya, serangan diam-diam, dan melukai. Itu jelas hanya pertandingan tanding, tapi kau malah menggunakan taktik tercela seperti itu. Sungguh tercela. Aku di sini bukan untuk menindasmu kali ini. Aku hanya akan membiarkan kalian bertanding ulang. Aku akan menjadi wasitnya, dan itu akan adil dan jujur.
Xie Yuan, aku sarankan kamu untuk tidak menolak bersulang dan kemudian minum yang tidak sah. Ada nada mengancam dalam suaranya. Xie Yuan melihat kedengkian yang nyata pada kedua lelaki itu, lalu melihat ke sekeliling. Terjebak di kamar mandi dan ingin berdebat. Dia jelas-jelas hanya melampiaskan amarahnya, tetapi dia harus membuatnya terdengar benar, layak menjadi saudara senior. Su Yang kemudian merobek pakaian yang tergantung di samping Xie Yuan dan melemparkannya jauh ke sudut, memperlihatkan ekspresi main-main. Xie Junior Brother, aku sarankan kamu segera keluar agar kita bisa bertanding-tanding yang seru. Jangan sampai kakak senior Lin mengundang kamu. Setelah mendengar ini, Xie Yuan tidak berkata apa-apa. Ia hanya meletakkan tangannya di tepi ember, memiringkan kepalanya ke belakang, dan menatap Lin Tao dengan tenang. Melihat penghinaan yang nyata ini, Lin Tao merasa bahwa martabat kakak seniornya ditantang, dan dia langsung menjadi marah. Dia mengerutkan bibirnya erat-erat, melangkah maju, dan mengulurkan tangan untuk menangkap Xie Yuan. Sosok berbadan proporsional dengan jari-jari panjang terjulur keluar dari ember dan menghentikan tangan Lin Tao. Ketika Lin Tao melihat Xie Yuan mengulurkan tangan untuk menangkapnya, dia menampakkan senyum sinis, menggenggam tangannya erat-erat, lalu menariknya keluar. Ini seharusnya membuatnya menjerit kesakitan, lalu jatuh tertelungkup. Hah! Ternyata hasilnya berbeda dari yang diharapkan Lin Tao. Ia menarik dengan kuat, tetapi tidak menimbulkan reaksi apapun pada Xie Yuan. Xie Yuan masih berbaring dengan tenang di dalam ember, dengan satu tangan terentang tinggi, seolah berjabat tangan dengan bawahannya yang datang menemuinya. Wajah Lin Tao menjadi gelap dan dia mulai meningkatkan kekuatan tangannya. Kamu tidak tahu keterbatasanmu sendiri. Su Yang menyaksikan Xie Yuan dan Lin Tao bertarung dari samping dan merasa senang. Bajingan ini benar-benar berpikir dirinya tak terkalahkan dan bahkan berani menantang kakak senior Lin. Kali ini, kakak senior Lin mengambil tindakan langsung dan membuatnya membayarnya. Nanti, aku akan membalas penghinaan yang kuderita terakhir kali 2 kali lipat. Dia menatap dengan mata terbelalak, tidak berkedip, takut kehilangan ekspresi kesakitan Xie Yuan. Namun lambat laun, Su Yang merasa ada sesuatu yang salah. Ekspresi Xie Yuan tetap santai, seolah-olah itu hanya jabat tangan sederhana. Namun, ekspresi Lin Tao berubah dari jelek, menjadi hikmat, menjadi terkejut, dan akhirnya menjadi ngeri. Lin Tao merasakan tangan Xie Yuan bagaikan lingkaran besi, bergulat dengan tangannya, dan kekuatan yang dikerahkannya bagaikan setetes air di lautan, tanpa reaksi apapun. Sebaliknya, kekuatan yang ditransmisikan dari tangan Xie Yuan tidak meledak-ledak, tetapi terus-menerus dan meningkat, secara bertahap membuatnya merasakan sakit dan keringat muncul di dahinya. Bagaimana orang ini bisa begitu kuat? Pada saat ini, Xie Yuan mengangkat sudut mulutnya, memperlihatkan gigi putihnya. Tidak mungkin, bukan begitu. Kalau hanya itu yang bisa kau lakukan, maka adik junior harus bekerja lebih keras. Dia tiba-tiba meningkatkan kekuatannya, merangsang energi internal dan darahnya. Lin Tao tiba-tiba menjerit kesakitan, persendian di tangannya mengeluarkan suara renyah, dan butiran keringat langsung muncul di dahinya. Tubuhnya terpelintir dan perlahan-lahan ia tak mampu bertahan lagi. Ia berlutut dengan satu kaki dan akhirnya tak kuasa menahan diri untuk memohon ampun. Ia memukul dinding ember dengan tangan satunya. Lepaskan, lepaskan, lepaskan. Sial, aku salah. Xie Yuan tersenyum kecil dan mengendurkan tangan kanannya. Lin Tao menghela napas lega, lalu tiba-tiba merasakan kekuatan dahsyat di belakang kepalanya, menghantam dinding tong. Matanya menghitam dan ia pun pingsan. Xie Yuan bertepuk tangan dan menatap Su Yang. Su Yang membuka mulutnya lebar-lebar dan tidak bereaksi. Lin Tao, yang memiliki peringkat tinggi dalam kultivasi di sekte, belum mengalahkan Xie Yuan. Bagaimana ini mungkin? Ketika dia melihat Xie Yuan berbalik, dia gemetar seluruh tubuhnya dan berbalik untuk pergi. Berhenti, apakah aku membiarkanmu pergi? Xie Yuan mendengus dingin, dan Su Yang tanpa sadar berhenti. Dia menoleh dengan kaku dan tergagap. Kamu, apa yang kamu inginkan? Pakaian. Xie Yuan menunjuk. Su Yang tiba-tiba tersadar dan buru-buru memunguti pakaian-pakaian yang berserakan di tanah satu persatu. Ia melipatnya dengan canggung dan menggantungkannya kembali untuk Xie Yuan, sulit bagi tuan muda ini, ia mungkin hanya membuang pakaian dan tidak pernah memungutnya. Dia menggantungkan pakaiannya dan menatap Xie Yuan dengan gugup, lalu melihatnya menunjuk ke bawah. Lin Tao. Su Yang bergegas maju dan membantu Lin Tao berdiri, sambil menjauh dari bak mandi sejauh mungkin. Orang yang sedang tidur itu sangat berat, tetapi Lin Tao dibantu bangun dengan mudah. Setelah berdiri, Lin Tao tampak baru saja bangun. Ia meninggalkan kamar mandi tanpa sepatah kata pun dan tanpa menoleh ke belakang. Melihat ini, Su Yang melihat ke belakang Lin Tao, lalu melihat setengah senyum Xie Yuan, dan tiba-tiba menundukkan kepalanya dan berlari keluar. Akibatnya, ia terpeleset saat berbelok dan terjatuh ke tanah, namun ia tidak berani menunda dan hanya bisa merangkak menjauh.
Xie Yuan terkekeh dan bersandar dengan nyaman di bak mandi. Dia bisa saja bangun dan menghajar Su Yang, tapi itu tidak perlu. Su Yang tidak lebih penting dari obat ini. Xie Yuan sedang dalam suasana hati yang sangat nyaman. Ia mendedikasikan dirinya untuk melembabkan kulitnya dengan cairan obat dan tidak terlalu memperhatikan pemanasan ini. Dia hanya berpikir, ternyata seperti inilah semua murid inti yang ada di hadapanku sekarang. Bab 38. Menabrak. Xie Yuan mengisi baskom besar dengan air bersih dan menuangkannya ke kepalanya untuk membersihkan sisa obat di tubuhnya. Air mengalir dari atas ke bawah, bergelombang mengikuti garis-garis ototnya. Otot-ototnya tidak terlihat jelas, tetapi mulai terbentuk dan sangat proporsional, membuat Xie Yuan tampak ramping dan kuat. Setelah dicuci, kulit masih terlihat sedikit merah dan penuh darah. Entah kapan itu bermula, namun bambu yang tadinya kurus kini telah tumbuh menjadi tubuh yang kuat. Setelah membersihkan diri, Xie Yuan mengeringkan tubuhnya dengan handuk, mengenakan pakaiannya, dan melihat situasi di depannya. Baju besi level 3, 181/1000. Meskipun rasa sakit akibat mandi obat itu tidak ringan, Xie Yuan memfokuskan perhatiannya pada angka-angka di depannya, dan kegembiraan di hatinya menutupi segalanya. Kemudian, ia secara tidak sengaja menemukan bahwa mengarahkan napas internal dan berlatih seni bela diri internal di bak mandi obat dapat meredakan nyeri secara lebih efektif, serta mempercepat sirkulasi qi dan darah dan meningkatkan penyerapan cairan obat. Maka, ia pun mulai berlatih keterampilan internal di bak mandi. Dengan cara ini, rekan-rekan praktisi, baik internal maupun eksternal, dapat bertahan selama yang mereka inginkan, efisiensi pemanfaatan obat menjadi maksimal, dan kemajuannya juga menggembirakan. 1 jam mandi obat setara dengan 3 hari kerja keras. Mata Xie Yuan melebar. Lagi pula, saya merasa kondisi saya sekarang sangat prima. Masih ada beberapa khasiat obat yang tersisa di kulit saya. Jika saya kembali berlatih sekarang, saya akan mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan usaha setengahnya, dan kemajuan saya akan semakin pesat. Khasiat mandi obat itu memang luar biasa, sepadan dengan harga 5 tael perak. Xie Yuan merasa cukup puas. Itu sepadan dengan harganya. Jika dia melakukannya beberapa kali lagi, dia akan mampu menerobos dan menjadi seorang pejuang. Tapi pengobatan tambahan hanyalah efek samping. Jika menjadi hal utama, pengobatan tersebut mungkin justru berbahaya, alih-alih bermanfaat, bagi latihan bela diri. Anda tidak bisa sepenuhnya bergantung padanya hanya karena khasiatnya. Saat berlatih, Anda tetap mengembangkan diri. Setelah merasakan manisnya mandi obat, Xie Yuan, setelah kegembiraan itu, masih memperingatkan dirinya sendiri. Meskipun saya tidak berpengalaman dalam praktik spiritual, bahaya menggunakan hal-hal eksternal untuk meringankan tubuh sangatlah jelas. Mengutamakan manusia seharusnya menjadi prinsip universal. Tidak lama setelah Xie Yuan meninggalkan kamar mandi, pembantu yang mengganti air masuk untuk membersihkan. Kakak senior ini sudah bertahan sangat lama. Kebanyakan orang hanya bertahan sebatang dupa sebelum bergegas keluar. Ada yang hanya bertahan setengah dupa, itu Su Yang. Dia keluar masuk dupa begitu saja, dan aku tidak tahu apa yang dia lakukan. Dia tinggal di sana selama 1 jam. Bukankah dia akan mati kesakitan? Pelayan itu datang untuk membersihkan dan tercengang ketika melihat cairan di bak mandi telah berubah dari gelap menjadi terang dan transparan. Ada apa? Apakah kakak senior ini sudah minum mandi obat? Dia belum pernah melihat kekuatan obat diserap begitu bersih. Xie Yuan kembali ke desa Xiaoxi, membagikan upah kepada tim penebangan, lalu melingkari target berikutnya untuk mereka, lalu menutup pintu dan pergi berlatih. Keempat pria itu tentu saja terkejut ketika menerima hadiah 1 atau 2 tael perak, mereka tentu tidak menyangka bisa mendapatkan begitu banyak hanya dengan menebang dan memindahkan pohon. Selain gembira, reaksi mereka pun berbeda-beda. Mata Zhu Dongming dan Chen Yun berbinar-binar kegirangan, sementara Zhou Feng bahkan berteriak dan berseru, hampir ingin memuja Xie Yuan sebagai ayah baptisnya saat itu juga. Ketiga pemburu itu senang, tetapi Wang Lei agak panik. Ia terus-menerus memasukkan kembali perak itu dan meminta Xie Yuan untuk memberinya beberapa lusin koin saja. Perdebatan itu begitu sengit hingga terasa seperti perkelahian. Itu karena dia tidak sekuat Xie Yuan sehingga dia memaksakan diri kembali, tetapi dia selalu merasa bahwa dia memanfaatkan bos Xie Yuan. Akan tetapi, apapun reaksi mereka saat menerima uang itu, sikap mereka terhadap pekerjaan tetap sama dan positif. Keesokan paginya, setelah beristirahat beberapa hari, mereka berempat menerjang angin dingin dan pergi ke pegunungan. Setelah merasakan manisnya, semangat untuk menebang pohon pun meningkat dengan sendirinya. Beberapa orang berjalan menyusuri hutan musim dingin. Angin dingin bertiup menerpa mereka dan ranting-ranting kering menghalangi jalan mereka, tetapi langkah mereka tak melambat sedikitpun. Zhou Feng memasukkan koin-koin perak itu ke dalam dadanya dan menyentuhnya dengan tangannya. Rasanya sangat hangat. Dia tertinggal di belakang dan tidak bisa menahan diri untuk berbisik kepada Zhu Dongming dan Chen Yun. Masing-masing dari kami memberi 1 tael. Katakan padaku, berapa penghasilan saudara Yuan?
10 tile. Chen Yun yang tinggi dan kurus mendongak, seolah sedang menghitung. Setelah beberapa saat, ia mendesah. Mungkin. Aku tidak menyangka kayu bagus bisa seberharga ini. Dia pasti sudah menemukan caranya. Zhou Feng mengangguk berat, sangat setuju. Dia mendesah. Cari beberapa pohon, tebang, kembali dan tebang lagi, lalu bawa ke kota dan jual. Tidak sesulit itu. Zhou Feng tampaknya siap melakukan beberapa gerakan. Zhu Dongming meliriknya dan mencibir. Sederhana, lalu mengapa kamu tidak memikirkannya sebelumnya? Yah, penglihatan dan keterampilanku memang tidak sebagus Kakak Yuan, tapi tidak sehebat itu, kan? Menurutmu kenapa dia meminta kita menebang pohon? Karena menebang pohon adalah langkah termudah dan paling kecil kemungkinannya untuk dipelajari. Penebangan dan pemrosesan selanjutnya, beserta koneksinya di kota, adalah sumber utama uangnya. Dengan kata lain, Xie Yuan sendirilah kunci untuk menghasilkan begitu banyak uang. Pikiran Zhu Dongming berkecamuk, teringat kembali pada pemuda yang pertama kali datang menjual kayu ulin. Adegan itu masih terbayang jelas di benaknya. Hanya dalam beberapa bulan lagi, saya akan bekerja untuknya. Ini jelas bukan anak biasa. Desa pegunungan, kota kecil, bahkan Kabupaten Yunzhou pun tak mampu menghentikannya. Mata Zhu Dongming berkedip, dan dia berkata perlahan. Zhou Feng, aku mengerti maksudmu, tapi Xie Yuan memang pria yang cakap. Kali ini, aku bisa melihat bahwa dia juga murah hati dan tidak akan memperlakukan kita dengan tidak adil. Mengikutinya lebih penting bagiku daripada 1 ons perak ini. Zhou Feng, jika kamu ingin melakukan sesuatu, pergilah sendiri dan jangan terlibat denganku di masa depan. Zhou Feng ketakutan melihat ekspresi serius Zhu Dongming dan tergagap. Aku cuma bilang santai aja. Hei, Kakak Zhu, kenapa ngomong gitu? Aku nggak akan membiarkan imajinasiku liar lagi. Episode kecil di hutan ini tidak diketahui Xie Yuan. Tetapi ketika 2 pohon nanmu yang lebih kecil muncul di halaman 4 hari kemudian, Xie Yuan mengerti bahwa tim penebangan tidak mempunyai pikiran lain tentang urusan ini, setidaknya untuk saat ini. Maka ia merasa lega, mengetahui bahwa logistik awalnya terjamin. Ia menghabiskan 2 hari mengolah kayu, menumpuknya di gerobak keledai, dan mengikatnya dengan tali rami. Dengan kibasan cambuk keledai, keterampilan mengemudinya menjadi sedikit lebih mahir. Meskipun mobilnya masih agak miring, ia melaju ke selatan. Setelah memasuki kota Panlong dan meninggalkan rumah Bos Wan, Xie Yuan membawa 2 batangan perak besar. 2 potong. Pergi mandi. Ia berjalan riang menuju gerbang zirah besi. Begitu memasuki arena bela diri besar di halaman, ia melihat Huoda sedang mengajar Tao Jielin dan murid-murid terdaftar lainnya. Rasanya sudah lama sejak terakhir kali aku berlatih dengan mereka. Akan tetapi, mengingat kemampuan dan tingkat keterampilan saya saat ini, akan sedikit membuang-buang waktu jika mendengarkan penjelasan dasar dari murid terdaftar. Xie Yuan berbalik dan ingin langsung pergi ke apotek, tetapi Huoda melihatnya dan melambai. Xie Junior Brother, kemarilah. Xie Yuan tidak punya pilihan selain melangkah maju dan membungkuk. Halo, kakak senior Huo. Huoda menatap Xie Yuan, merasa kagum namun juga sedikit menyesal. Sungguh adik junior yang berbakat. Jika dia bisa diterima sebagai murid inti Sekte Zirah Besi, kekuatan perguruan bela diri ini pasti akan meningkat. Sayangnya, terakhir kali saya mencoba untuk bergegas dan membujuk sang guru untuk menerima saya sebagai murid, Biksu Liu yang kesal mengusir saya, jadi saya harus mengesampingkannya. Namun, saudara-saudara junior yang berbakat tidak boleh dikubur. Setidaknya mereka harus diberi lebih banyak bimbingan dan kemajuan mereka tidak boleh lebih lambat dari murid-murid lainnya. Terima kasih, saudara muda. Sudah lama saya tidak melihatmu berlatih. Izinkan saya melihatmu melakukan 1 set meditasi berdiri. Melihat Xie Yuan bersiap-siap, Huoda tiba-tiba kembali teralihkan perhatiannya. Adegan ini terasa familiar. Saat pemeriksaan rutin terakhir pekerjaan rumah para murid, saya menemukan bahwa Xie Yuan telah membuat kemajuan pesat dan menembus level pertama. Saya merasa dia sangat berbakat dan telah menyelesaikan masalah fisiknya, jadi dia seharusnya diterima di sekte tersebut. Aku akan kembali menemuimu nanti. Akankah adik Xie memberiku kejutan lagi dan membuat terobosan lagi? Omong kosong. Lupakan level pertama, tapi bagaimana aku bisa menembus level kedua secepat itu? Mustahil. Mustahil. Itu seharusnya tidak mungkin. Benar. Mustahil. Huoda menatap gerakan-gerakan yang luar biasa terampil dan darah yang mengalir deras di tubuhnya saat ia bergerak. Ia melebarkan matanya dan bertanya dengan suara gemetar. Xie Junior Brother, kekuatanmu. Bukankah itu benar? Bab 39. Xie Yuan menyelesaikan latihannya dan berdiri sambil berkata. Oh, kakak senior Huo, aku sudah berhasil melewati level kedua. Dia bahkan tidak berada pada level pejuang sejati, jadi tidak ada yang perlu disembunyikan. Tempat latihan tiba-tiba menjadi sunyi. Huoda membuka mulutnya dan tertegun lama tanpa mengucapkan sepatah kata pun.
Adapun murid-murid terdaftar lainnya yang telah berlatih bersama, mereka semua saling berpandangan dengan kaget, sama-sama tidak dapat berkata apa-apa. Murid terdaftar yang telah berkultivasi hingga tingkat newbie, yakni telah menembus tingkat kedua, akan dipromosikan menjadi murid inti atau dapat langsung menjadi murid magang. Lagi pula, konten para pendekar dianggap sebagai daya saing inti dari sekolah seni bela diri, dan tidak akan mudah diberikan kepada murid terdaftar. Terlebih lagi, murid terdaftar kurang terlatih dan sulit bagi mereka untuk menembus ke tingkat kedua. Xie Yuan jarang datang ke sini, dan dia berlatih sendiri, dan dia mencapai level ketiga dengan sangat cepat. Bakat yang luar biasa. Tao Jielin tak kuasa menahan diri untuk mengacungkan jempol pada Xie Yuan. Sedangkan 3 orang lainnya yang bergabung di waktu yang sama, tiba-tiba merasa sedikit menyesal. Huoda terdiam cukup lama sebelum tiba-tiba terbatuk 2 kali, mendapatkan kembali ketenangannya sebagai saudara senior, dan berkata, "Baiklah, terima kasih, adik muda, karena sudah menerobos dengan cepat. Bagus sekali. Lebih dari sekedar oke, ini jauh lebih cepat dari sebelumnya, kan?" Huoda bergumam dalam hatinya bahwa dia harus membuat tuannya menerima anak ini. Persaingan di sekolah seni bela diri kota Panlong sangat ketat, Anda tidak boleh melewatkan murid yang baik. Dia merenung sejenak lalu menghembuskan napas. Karena kamu telah mencapai tingkat kultivasi ketiga, sesuai aturan, aku akan menjelaskan kepadamu metode bertarung dan isi dari terobosan ke tingkat prajurit. Biasanya ini untuk murid inti, tapi dengan bakat adik muda Xie, tidak apa-apa untuk menceritakan bagian pertama dulu. Cepat atau lambat, adik muda Xie akan resmi bergabung dengan perguruan bela diri. Huoda mengulurkan cabang zaitun kepada Xie Yuan secara terbuka dan rahasia. Murid-murid terdaftar lainnya mendengarkan dengan rasa iri dan penuh harap, berpikir bahwa mereka dapat memanfaatkan Xie Yuan untuk mendengarkan teori pertarungan bersama. Namun, Huoda menyuruh murid-murid lain untuk berlatih sendiri, lalu berbalik dan membawa Xie Yuan ke ruang pelatihan, yang sangat mengecewakan yang lain. Xie Yuan mendengarkan desahan dan erangan dari belakang dan merasa agak lucu. Sepertinya akan ada konten berbayar selanjutnya, tapi saya bisa mencobanya secara gratis. Inilah manfaat dari menunjukkan nilai diri Anda sendiri. Setelah memasuki ruang pelatihan yang luas, Huoda menutup pintu dan berbalik untuk bertanya kepada Xie Yuan. Terima kasih, adik muda. Aku pernah mengajarimu 4 metode latihan bela diri, memelihara, melatih, bertarung, dan membunuh. Kau sudah berlatih cukup lama, tapi kau baru mempelajari metode latihan dari perguruan bela diri. Pernahkah kau penasaran dengan metode bertarung dan membunuh di perguruan kita sendiri? Memang. Xie Yuan mengangguk dengan jujur. Kalau begitu aku akan menunjukkannya padamu. Setelah Huoda selesai berbicara, dia menurunkan pinggangnya dan berjongkok, siap mengambil sikap. Xie Yuan mundur ke dinding dan menonton dengan tenang, tiba-tiba menjadi bingung. Bukankah ini sikap dasar 3 keheningan dan 3 gerakan? Huoda di lapangan jelas hanya berlatih posisi dasar pada awalnya. Namun tak lama kemudian, Xie Yuan menyadari sesuatu. Meskipun Huoda melakukan posisi dasar, proses gerakannya sangat berbeda dan tampak jauh lebih rumit. Bila diperhatikan lebih dekat, kita akan menemukan bahwa ia telah mencampur 6 set latihan sikap tubuh menjadi satu, memadukan gerakan kaki dasar dan gerakan tinju satu sama lain, dan berganti di antara keduanya dengan jembatan keras dan kuda-kuda keras pada sikap tubuh statis, sehingga terbentuklah satu set teknik tinju yang lengkap dengan kemampuan menyerang dan bertahan. Jadi begitulah. Latihan-latihan sikap dasar ini, jika digabungkan, akan membentuk serangkaian teknik bertarung. Pertama, latih dasar-dasarnya, lalu lanjutkan ke teknik-teknik lainnya, secara bertahap. Ini cukup ilmiah. Xie Yuan mengerti sesuatu dari apa yang dilihatnya, dan ketika Huoda selesai latihan, dia bertepuk tangan dan mengangguk berulang kali. Huoda menarik napas dan bertanya pada Xie Yuan sambil tersenyum. Xie Junior Brother, apakah kamu punya wawasan? Xie Yuan mengangguk, berjalan langsung ke tengah lapangan, menurunkan pinggangnya dan berjongkok, lalu mengulangi gaya tinju yang baru saja digunakan Huoda. Dia sudah cukup mahir dalam latihan posisi dasar, jadi begitu dia menyadari kuncinya, dia tahu cara melakukannya setelah menontonnya sekali. Huoda memperhatikan gerakan Xie Yuan yang tampak agak asing namun jelas menunjukkan bahwa dia telah memahami kuncinya, dan dia pun terkagum-kagum dalam hati. Kupikir dia tahu itu hasil dari Zhuang Gong, tapi aku tak menyangka dia bisa melakukannya secara langsung. Sungguh adik junior yang berbakat. Setelah pertarungan selesai, Xie Yuan sedikit terengah-engah. Huoda bertepuk tangan dan mendesah. Terima kasih, adik muda. Bakatmu sungguh tak tertandingi di Akademi Bela Diri beberapa tahun terakhir ini. Karena kau sudah mengerti, aku tak akan menjelaskan lebih lanjut. Berlatihlah sendiri saja. Ada pertanyaan. Xie Yuan merenung sejenak dan bertanya. Saudara Huo, apakah ini satu-satunya gaya bertarung di sekolah seni bela diri? Ketika Huoda mendengarnya menanyakan hal ini, dia mengerti. Memang, ini satu-satunya set.
Ada set, metode pembunuhan, lain yang bahkan lebih kuat, tetapi itu adalah hasil kerja keras guru, jadi saya hanya akan mengajarkannya kepada Anda secara pribadi. Terima kasih, adik muda, tetapi menurutmu apakah tinju panjang sirah besi ini tidak cukup kuat? Xie Yuan melirik ke depannya dan sedikit ragu harus berkata apa. Tinju panjang zirah besi, 1/10. Memang sederhana, baik nama maupun tekniknya sederhana. Kalau tidak peduli seberapa tinggi pemahamannya, dia tidak akan mampu memahaminya hanya dengan melihatnya. Tapi setidaknya itu satu cara bertarung lagi, satu cara lagi. Xie Yuan khawatir dia hanya berkulit tebal dan berotot tetapi minim keterampilan, jadi dia hanya akan menjadi samsak tinju. Sekarang kita akhirnya punya lebih banyak cara untuk bertarung, bukan hanya bertarung dengan kapak. Hoda menjelaskan secara singkat. Prinsip inti dari sekolah bela diri kami terletak pada baju besi. Meskipun kami berada pada tahap yang sama dalam melatih kulit, kemampuan bertahan kami jauh melampaui orang lain. Tinju panjang baju besi ini dikembangkan oleh master bersamaan dengan baju besi. Meskipun potensinya terbatas, teknik ini sangat efektif jika dikombinasikan dengan teknik bela diri lainnya. Faktanya, dua keluarga lain di kota Panlong hanya memiliki satu set keterampilan, yaitu metode pelatihan, dan satu atau dua gaya bertarung. Semua orang serupa. Jika kalian benar-benar ingin mempelajari gaya bertarung yang kuat, kalian harus pergi ke Yunzhao. Xie Yuan terus bertanya, apakah sekolah seni bela diri Yunzhao sangat kuat? Baiklah, Xie Junior Brother, kamu juga dari sekolah seni bela diri, jadi tidak apa-apa untuk menceritakan beberapa cerita lama. Ketika guru pertama kali tiba di Yunzhou, beliau membuka sekolah seni bela diri di Kabupaten Yunzhao. Namun, hanya sebulan kemudian, beliau pindah ke kota Panlong. Di perguruan seni bela diri Yunzhao, kepala sekolah harus setidaknya praktisi tingkat 3 untuk mendapatkan pijakan. Praktisi tingkat 4 bukanlah hal yang jarang, dan bahkan ada yang lebih tinggi. Meskipun Yunzhao bukanlah daerah besar di dinasti Dali, ia tetaplah seorang kepala sekolah. Xie Yuan cukup tertarik dengan apa yang didengarnya. Ternyata Biksu Liu, yang tampaknya cukup cakap, tidak mempunyai tempat untuk berdiri di Kabupaten Yunzhao. Dibandingkan dengan kolam kecil Panlong, air di Yunzhao jauh lebih bergolak. Dia bertanya dengan penuh minat. Saudara Huo, apakah ada perguruan bela diri terkenal di Kabupaten Yunzhao? Hoda tampak mulai mengobrol, cukup tertarik. Ia menghitung dengan 4 jari. Ada 4 sekolah seni bela diri yang diakui di Kabupaten Yunzhao, termasuk pedang emas dan pedang bulu. Mereka adalah Sekte Vajra karena keterampilan kerasnya yang tak terkalahkan, Sekolah Seni Bela Diri Satu Pedang karena ilmu pedangnya yang dahsyat, Sekte Piaoyu karena keterampilan cahaya dan teknik kakinya, dan Aula Penguasa Pedang karena ilmu pedangnya yang luar biasa. Para master dari 4 sekolah seni bela diri utama semuanya adalah master dari 4 praktik. Di antara mereka, sekolah berlian adalah yang paling kuat. Selain fakta bahwa seniman bela diri yang telah mencapai 4 praktik sudah kuat, ada alasan lain. Letnan Kabupaten Yunzhao saat ini berasal dari Sekte Vajra. Ia adalah adik dari guru saat ini dan juga seorang praktisi tingkat 4. Xie Yuan pernah mendengar nama Sekte Vajra, tetapi alasan utamanya adalah karena Bos Zhang mempelajari ilmu bela dirinya di Sekte Vajra, jadi semua orang di desa Xiaoxi pernah mendengar tentang perguruan bela diri besar di Kabupaten Yunzhao ini. Ini pertama kalinya saya mendengar tentang 3 aliran seni bela diri lainnya. Semuanya terdengar unik, dan karena mereka setenar aliran Vajra, seni bela diri mereka pasti cukup bagus. Namun, ini sebenarnya sebuah kalimat. Pedang emas dan pedang berbulu, hanya bagian pertama dari kalimat tersebut. Ada juga bagian kedua. Agar lengkap, seharusnya. Pedang emas atau pedang berbulu tidak dapat melompati gerbang naga. Sekolah seni bela diri nomor 1 di Kabupaten Yunzhao bukanlah sekolah seni bela diri murni, melainkan agen pendamping. Agensi Pendamping Longteng. Bab 40. Agensi Pendamping Longteng. Xie Yuan mengulangi nama yang tidak terlalu istimewa ini dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Bagaimana badan pendamping Longteng bisa melampaui 4 perguruan bela diri utama? Kepala pengawal mereka, Shen Longteng, dikenal sebagai petarung terbaik di Kabupaten Yunzhao. Ia telah mencapai tahap transformasi ki dan darah setelah pelatihan tingkat keempat. Huoda berkata dengan kagum. Dan ada pemimpin pengawal lainnya di tingkat keempat di agensi pengawal Longteng. Tidak heran. Ini pertama kalinya Xie Yuan mendengar ada seorang pendekar di daerah sekitarnya yang berhasil menembus tingkat keempat pelatihan eksternal. Ia satu-satunya, tak heran ia dikenal sebagai guru nomor 1 di Yunzhao. Selain itu, para pemimpin pengawal lainnya dari badan pengawal Longteng juga cukup kuat, jadi wajar jika mereka mampu menguasai perguruan bela diri besar maupun kecil di Kabupaten Yunzhao. Huoda menyesap tehnya dan melanjutkan. Namun, saya mendengar bahwa Sekte Vajra sangat tidak puas dengan pernyataan ini dan terus mengawasi badan pengawal Longteng. Terutama sejak pengangkatan letnan daerah dari Sekte Vajra,
telah terjadi banyak perselisihan antara kedua keluarga, baik secara terbuka maupun diam-diam. Sekte Vajra didukung oleh pemerintah, Badan Pendamping Longteng memiliki pakar terkemuka, dan badan pendamping sebesar itu juga didukung oleh mereka. Jadi, untuk saat ini, tidak ada yang bisa berbuat apa-apa terhadap satu sama lain. Namun untuk saat ini, jika Sekte Vajra tidak dapat menghasilkan seorang guru yang melampaui tingkat keempat latihan dalam sehari, maka Sekte Vajra tidak akan mampu bersaing dengan agensi pendamping Longteng. Xie Yuan mendengarkan dengan penuh minat, merasa seperti sedang mendengarkan cerita tentang dunia bawah. Kabupaten Yunzhou kini telah menjadi kolam besar baginya. Mungkin begitu dia berdiri di panggung ini, dia akan dapat melihat dunia yang lebih luas. Setelah Huoda selesai berbicara, dia menyesap tehnya lagi dan mengganti topik pembicaraan. Tapi terima kasih, saudara muda. Kabupaten Yunzhou adalah tempat dengan pegunungan tinggi dan perairan dalam, dan ada banyak guru di mana-mana. Bahkan guru pun ada di sana. Yah. Tapi di kota Panlong, keluarga kami tidak boleh diremehkan. Ini cukup untuk berlatih sebentar. Tapi kalau nanti adik Xie ingin mencoba peruntungannya di Yunzhou, kurasa dengan bakatmu, itu mungkin tidak masalah. Huoda tersenyum dan menyemangati Xie Yuan. Lagi pula, kecepatan kultivasi Xie Yuan memang langka dalam sejarah Sekte Baju Besi. Setelah Huoda meninggalkan ruang latihan dan pergi keluar untuk memberi instruksi kepada murid-muridnya, Xie Yuan berlatih beberapa gerakan tinju lagi dan berpikir keras. Akhirnya, kita punya gaya bertarung. Dulu, pertarungan dilakukan dengan kapak atau mengandalkan kekuatan dan tenaga fisik, tanpa aturan atau metode apapun. Meskipun gaya bertarung ini masih mentah, lebih baik karena cocok dengan keahliannya. Ini juga dari nol, jadi patut dirayakan. Lagi pula, ini seperti mendapatkannya secara gratis. Terima kasih, kakak senior Huo, karena telah menghargai saya. Kemampuan kapakku memang mengesankan, tapi haruskah itu dianggap metode membunuhku? Terlalu ganas dan brutal. Kecuali dalam situasi hidup atau mati, sebaiknya jangan gunakan kapak. Simpan saja untuk gerakan pamungkas. Namun, masa depan Iron Armor Long Fist terbatas, atau lebih tepatnya, hal yang sama berlaku untuk Iron Shirt dan Iron Armor Sect. Jika kita benar-benar ingin maju, kita tidak bisa tinggal di tempat yang sempit selamanya. Xie Yuan mengepalkan tinjunya. Dengan bakatku, aku perlu belajar lebih banyak dan berlatih lebih banyak, serta melihat lebih banyak seni bela diri yang berbeda. Cepat atau lambat, aku akan memasuki Kabupaten Yunzhou. Memang, aula seni bela diri besar di Yunzhou memang mahal, tapi sekarang aku punya cara untuk menghasilkan uang, jadi aku bisa menabung perlahan. Untuk pergi ke Yunzhou, pertama-tama kau harus berlatih pidaceng dan menjadi seorang seniman bela diri. Yunzhou bukan hanya sumur yang dalam, tetapi juga ada Zhang Yufeng yang mengincarmu dengan penuh nafsu. Ini saat yang tepat untuk menabung, jadi aku sedang memikirkan cara untuk menerobos di sini. Namun, trik untuk menerobos, ya, tidak bisa didapatkan secara gratis seperti tinju panjang zirah besi. Setidaknya kau harus menjadi murid inti, seseorang yang dihormati oleh Biksu Liu. Tapi kakak senior Huo sudah beberapa kali bilang ingin merekrutku, dan aku tidak tahu apa yang dipikirkan ketua sekte. Kalau dia masih merasa itu belum cukup. Tunggu aku menemukan kesempatan untuk menunjukkan kekuatanku di hadapannya, lalu tunjukkan kesetiaanku dan ingat sekte zirah besi. Ketua sekte pasti senang. Setelah mendengarkan penjelasan Huoda tentang situasi sekitar hari ini, Xie Yuan mengklarifikasi idenya untuk latihan selanjutnya. Sederhananya, dalam jangka panjang, perairan dangkal tidak dapat mendukung keberadaan naga. Jika seseorang ingin mencapai puncak seni bela diri, ia harus meninggalkan kota Panlong dan menuju Kabupaten Yunzhou. Kemanapun ia pergi, ia harus terlebih dahulu mempersiapkan materi. Untuk saat ini, terobosan ke level seorang pejuang sudah dekat. Aku harus menemukan cara untuk mendapatkan otoritas seorang murid inti dan mempelajari rahasia terobosan. Hal ini tidak bertentangan dengan ancaman balasan terhadap Zhang Yufeng, dan keduanya berjalan beriringan. Jalan di depan menjadi jelas bagi Xie Yuan, yang mengangguk kecil. Sekarang saatnya untuk menyelesaikan tujuan hari ini. Pergi mandi. Xie Yuan meninggalkan ruang pelatihan dan menuju apotek dan pemandian. Sementara Huoda meninggalkan ruang pelatihan, memberi instruksi kepada teman-teman satu kelasnya dalam pelatihan mereka sebentar, lalu langsung menuju halaman belakang. Berdiri di pintu ruang belajar, dia tahu bahwa Biksu Liu ada di dalam hari ini, jadi dia mengetuknya pelan. Menguasai. Tidak ada jawaban dari dalam. Hoda merasa sedikit aneh dan bertanya sedikit lebih keras. Menguasai. Setelah bertanya dua kali, suara lelah Biksu Liu akhirnya keluar dari ruang belajar. Datang. Huoda menenangkan dirinya, mengingat kembali pikirannya, dan memutuskan bahwa dia akan membujuk gurunya untuk menerima Xie Yuan sebagai murid utamanya apapun yang terjadi, bahkan jika itu berarti mengurangi pengeluarannya. Namun saat dia memasuki ruangan, dia melihat Biksu Liu sedang mengerutkan kening dan menatap surat di tangannya.
Biksu Liu melihatnya cukup lama sebelum menghela napas dan menyerahkan surat itu kepada Huoda. Mari kita lihat. Huoda mengambilnya, melihatnya, dan ekspresinya tiba-tiba berubah. Petik 2 titik. Klanmu telah menghabiskan terlalu banyak biaya bahan obat Panlong. Setelah berdiskusi, kami memutuskan untuk sementara waktu menahan bagianmu dari apotek. Kami akan segera mengunjungimu untuk membahas detailnya melalui seni bela diri. Penandatangannya tentu saja adalah Black Tiger Boxing Gym dan Divine Weapon Gym. Suara hikmat Biksu Liu terdengar dari samping. Menguras kayu bakar dari bawah kuali. Murid senior, bersiaplah. Jika kau tak sanggup, kau harus berkemas dan meninggalkan Panlong bersamaku. Beberapa hari kemudian, Xie Yuan sedang berlatih tinju di halaman rumahnya sendiri. Pukulannya lebar dan lurus, tanpa rasa takut terkena pukulan, menonjolkan kesan kekuatan dan keganasan. Dibandingkan dengan percobaan hari pertama, Xie Yuan sekarang menggunakan rangkaian teknik tinju ini dengan penuh semangat dan mudah, dan itu sudah cukup kuat. Tinju panjang zirah besi prestasi kecil, 47/100. Kemajuannya cukup cepat. Beri aku beberapa hari lagi, dan kakak senior Huo akan datang untuk meminta saranku. Tentu saja ini hanya candaan untuk menghibur diri, tetapi kemajuan Xie Yuan memang luar biasa. Hal ini disebabkan oleh kesederhanaan tekniknya, tetapi alasan yang lebih besar adalah Xie Yuan sendiri. Jika pemahamannya, kemajuannya, kekuatan batinnya, dan banyak faktor lainnya tetap sama seperti orang biasa, maka Xie Yuan sebaiknya menebang kayu saja selama sisa hidupnya. Tentu saja, dengan kemampuannya, menebang kayu sepanjang sisa hidupnya juga merupakan jalan keluar, tetapi ia harus melakukannya secara perlahan. Banyak rumor beredar di sekolah bela diri akhir-akhir ini, katanya ada yang mau mengusir mereka. Suasananya tegang banget, sampai-sampai aku nggak bisa mandi dengan tenang. Xie Yuan menyentuh dagunya. Tapi kalau memang ada kompetisi bela diri, aku bisa pergi dan menyaksikan keseruannya dan melihat bagaimana orang lain bertarung. Perasaannya terhadap Timen sama persis dengan perasaan seorang murid terdaftar terhadap perguruan seni bela diri tersebut. Ada sedikit perasaan, tetapi tidak banyak, dan ia tidak merasakan krisis atau kehormatan apapun. Akan tetapi, jika ia tahu bahwa ia telah kalah dalam pertempuran itu dan hal itu akan mempengaruhi keinginannya untuk mandi obat, maka ceritanya akan berbeda. Xie Yuan baru saja memikirkan kapan harus pergi menonton kesenangan itu, ketika dia tiba-tiba mendengar suara terengah-engah Zhou Feng datang dari jauh di lereng bukit. Saudara Yuan, gawat. Saudara Zhu dan anak buahnya sedang menebang kayu di hutan, dan mereka dihentikan oleh Sang Laur dan anak buahnya. Bersambung,